Mendengar perkataan King Yu, mata Mu Feng berbinar. Dia tidak menyangka bahwa susu peri pemulih jiwa yang sangat dia butuhkan akan muncul di dinasti perantara seperti dinasti Sang Besar. Anda harus tahu bahwa susu abadi yang mengembalikan jiwa jauh lebih berharga daripada susu surgawi 5 elemen. Harta langka dari surga dan bumi semacam ini sulit diperkirakan dari segi nilainya. Batu berisi batu pengembalian jiwa, payudara abadi harus diambil dari kepalanya. Ketika harga batu biru naik menjadi 900.000 Xuanli dan jumlah penawaran di rumah lelang menjadi lebih jarang, sehingga menjadi sedikit lebih tenang. 1 juta. Suara yang tiba-tiba di rumah lelang ini menarik perhatian banyak orang. Bahkan banyak kekuatan di kursi VIP menoleh untuk melihat sumber suara tersebut. Namun, ketika mereka melihat bahwa orang yang meminta harga setinggi 1 juta itu sebenarnya adalah Mu Feng dari sebelumnya, mau tak mau mereka merasa sedikit tidak percaya. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda berpakaian hitam yang tidak menarik itu bisa melakukannya memiliki keberanian seperti itu. Bahkan Bai Libing di sebelahnya sedikit terkejut. Mu Feng telah duduk dengan tenang dan tidak tergoda oleh salah satu item lelang. Dia tidak pernah menyangka akan tergoda oleh batu yang begitu mencolok dan meminta 1 juta energi hitam harga tinggi. Bai Lilu di atas panggung juga memiliki senyuman di wajahnya. Harganya melebihi ekspektasinya. Bagaimanapun, 1 juta pil Xuanli dapat membeli 2 harta spiritual tingkat tinggi Xuanji. Untuk membeli batu biru seperti itu, ini pertaruhan besar. Jika kamu kurang beruntung, kamu harus kehilangan segalanya. Harga 1 juta bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh orang biasa, jadi ketika Mu Feng meneriakkan harganya, semua orang menjadi diam. 1 juta 1 juta. Tapi ketika Bai Lilu hendak memukul palu lelang untuk ketiga kalinya, dan semua orang mengira batu biru itu jatuh ke saku Mu Feng, sebuah suara datang dari meja VIP. Penawarnya adalah pangeran ketiga dari klan Sang Ze. Ketika Sang Ze menyebutkan harganya, semua orang di rumah lelang menjadi gempar. Harga ini sudah melebihi nilai batu biru itu. Mu Feng juga sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka Sang Ze akan ikut campur. Mungkinkah dia tahu bahwa batu biru itu berisi susu abadi yang membangkitkan jiwa? Segera, Mu Feng menggelengkan kepalanya. Dalam dinasti perantara seperti dinasti Sang Besar, sulit bagi siapapun untuk mengidentifikasi rahasia batu biru. Bahkan orang kuat di alam Xiaoyao tidak dapat membaginya itu berisi susu abadi yang menghidupkan kembali jiwa. Hanya sosok tingkat monster seperti King Yu yang dapat merasakan susu peri pemulih jiwa yang terkandung di dalam batu biru. Sang Ze berbalik dan melirik ke arah Mu Feng, dan melihat alis Mu Feng sedikit berkerut dan wajahnya muram. Ling Xuanger di samping melihat bahwa Sang Ze ini dengan sengaja mempersulit Mu Feng, dan alisnya sedikit terangkat karena marah. Jika ini adalah kompetisi untuk mendapatkan sumber daya keuangan, Ling Xuanger benar-benar layak. 1.200.000, Ling Xuanger berkata dengan dingin. Seluruh rumah lelang Baili menjadi gempar. Setiap orang memiliki pandangan yang jernih dan pikiran yang jernih. Mereka telah melihat bahwa Sang Ze dan Ling Xuanger jelas-jelas bersaing satu sama lain. Hal seperti ini tidak akan terjadi di pelelangan. Klan Baili, Klan Yu, Bu dan Lian di meja VIP semuanya memandang Ling Xuanger dan Sang Ze. Mereka berani menantang Sang Ze. Mu Feng tetap diam, dia tidak terkejut dengan sumber keuangan Ling Xuanger. Ayahnya adalah ahli dalam memurnikan harta karun dan dapat memurnikan harta spiritual tingkat bumi. Kembali ke tempat perdagangan sementara di lingkaran penilaian Qincang, dia menggunakan harta roh di tangannya untuk menghancurkan Wu Kunlun sampai dia kehilangan kesabaran. Sang Ze tertegun, dan wajahnya tiba-tiba tenggelam. Di dinasti Sang yang agung ini, bahkan klan Baili harus memberinya wajah dan tidak berani mengincarnya secara terang-terangan. Dia awalnya berencana untuk menggoda Mu Feng, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa gadis cantik di sebelah Mu Feng akan begitu heroik dan mulai berkelahi dengannya. 1,5 juta. Sang Ze menatap tajam ke arah Ling Xuanger, dengan tatapan mengancam di matanya, lalu berkata dengan dingin. 160.000. Sebelum Sang Ze menyelesaikan kata-katanya, Ling Xuanger segera menaikkan harganya, matanya yang indah penuh dengan sarkasme. Sang Ze merasakan perhatian semua orang di sekitarnya dan menjadi sedikit marah. Namun, dia tidak berani mengambil tindakan di rumah lelang Baili ini. Bagaimanapun, klan Baili bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh pangeran kecil seperti dia. 1.800.000. Sang Ze menekan amarah di dalam hatinya dan berkata. 109.000. Harga Ling Xuanger tidak naik banyak, hanya 100.000 lebih tinggi dari harga Sang Ze setiap kali. Yang mulia ketiga, jangan bertindak karena kesetiaan. Batu biru ini bukan target kita. Sebaiknya jangan menimbulkan masalah, jika tidak, jika Kaisar menyalahkannya, akan sulit bagiku untuk menghadapinya, kepada Sang Ze berkata dengan suara rendah. Wajah Sang Ze berubah, dia ragu-ragu lagi dan lagi, tetapi tidak mengajukan penawaran lagi. Sepertinya dia tidak mengabaikan bujukan lelaki tua itu,
tetapi kali ini dia memang dalam masalah, dan Mu Feng. Lalu tetap diam. Huff, kamu mencoba mencuri sesuatu dariku. Ling Xuan'er mendengus ketika dia melihat Sang Ze tidak menawar lagi. Harganya agak mahal, kata Mu Feng dengan sedikit kesusahan, meskipun Ling Xuan'er tidak mengajukan penawaran, dia masih siap untuk menjatuhkan batu biru itu. Menghidupkan kembali susu abadi. Nilainya jauh lebih tinggi dari 1,9 juta pil Xuanli. Batu biru ini diberikan kepadamu. Ling Xuan'er mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, yang menekan amarah Sang Ze dan membuat suasana hatinya membaik. Bai Libing sedikit terkejut. Dia melihat ke arah Ling Xuan'er lagi, tapi dia tidak mengharapkan 1,9 juta energi yang dalam. Dan, bagi yang terakhir, tidak seperti apapun, dan dia tidak memperhatikannya sama sekali. Haha, gadis ini menawar 1,9 juta pil Xuanli. Apakah ada orang lain yang menawarkan harga lebih tinggi? Saya akan membayar 2 juta. Sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar dari tengah rumah lelang, yang mengejutkan semua orang di rumah lelang. Mereka tidak menyangka akan ada yang turun tangan dan ingin menawar batu biru ini. Semua orang melihat ke arah sumber suara dan menemukan bahwa orang yang menawar adalah seorang pria paruh baya dengan pakaian yang sangat biasa. Ada gelombang jiwa samar yang memancar dari tubuhnya, dan dia ternyata adalah seorang master jiwa. Semua orang awalnya mengira bahwa seseorang yang mampu membeli 2 juta pil Xuanli berasal dari sekte yang kuat dan berkuasa yang duduk di meja VIP, tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu adalah pria paruh baya yang tidak mencolok. Melihat orang lain ikut campur, Sang Ze juga menunjukkan senyuman sombong di wajahnya. Namun, ketika dia melihat wajah pria paruh baya itu, dia juga merasa aneh dan bertanya siapa orang ini. Orang ini seharusnya bukan dari kota Tianxiang. Yang mulia, mohon jangan memprovokasi orang ini dengan mudah. Saya merasakan sedikit bahaya dari tubuhnya, kata seorang lelaki tua di sebelahnya. Ekspresi serius muncul di wajah Sang Ze, dan dia menatap pria paruh baya itu lagi. Seseorang yang bisa disebut orang berbahaya oleh lelaki tua ini pastilah tidak sederhana. Melihat penampilan orang ini, dia pasti menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh di batu biru ini. Mungkin sulit untuk menangkap susu abadi yang mengembalikan jiwa kali ini. Mu Feng juga tidak menyangka orang lain akan ikut campur, dan wajahnya tidak terlihat bagus, tapi dia tidak akan menyerah begitu saja. Jika dia tidak mendapatkan susu abadi yang menghidupkan jiwa kali ini, dia benar-benar tidak akan menyerah, tidak tahu kapan dia akan bertemu dengannya lagi. 2 juta 1 juta, Mu Feng menawar lagi. Beberapa ekspresi terkejut muncul di benaknya. Mungkin tidak bijaksana menukar 2,1 juta pil Xuanli dengan batu cian tanpa kegunaan yang jelas. Ketika pria parubaya yang mengajukan penawaran sebelumnya melihat ini, dia sedikit mengernyit, ragu-ragu sejenak, lalu berkata 3 juta keping. Mendesis. Semua orang di seluruh rumah lelang tersentak. Harta spiritual, seni bela diri, dan latihan yang sebelumnya dilelang jarang berisi lebih dari 1 juta pil Xuanli, dan pria parubaya ini ingin membeli sepotong yang tujuannya tidak diketahui, yang mengejutkan semua orang. Mu Feng memandang Ling Xuan'er dan berbisik saya punya hampir 1,5 juta di sini, saya tidak tahu. 3,5 juta keping. Sebelum Mu Feng bisa menyelesaikan kata-katanya, Bai Libing di samping berkata dengan tenang. Pandangan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan padanya, semuanya sangat terkejut. Bisikan terdengar, banyak orang melihat penampilan Mu Feng. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa Ling Xuan'er dan Bai Libing semuanya menawar nama ini hitam. Bahkan Mu Feng tertegun sejenak, lalu memandang Bai Libing dengan heran. Dia tidak menyangka Bai Libing akan tiba-tiba mengambil tindakan. 3,8 juta. Pria parubaya itu sepertinya tidak mau menyerah dan terus berteriak. 4 juta. Tak mau kalah, Ling Xuan'er meneriakkan harga setinggi 4 juta, lalu menatap Bai Libing dengan pandangan demonstratif. Ketika pria parubaya itu melihat Bai Libing dan Ling Xuan'er mengajukan penawaran yang menentukan, dia juga tahu bahwa mereka sedang menghadapi situasi yang sulit hari ini, jadi dia tidak memilih untuk mengambil tindakan lagi meskipun harga 4 juta masih terjangkau dia, itu tidak jauh dari batasnya. Melihat tidak ada yang mengambil tindakan lagi, Bai Lilu bertanya 3 kali, dan akhirnya menjatuhkannya dengan palu, menandakan bahwa Ling Xuan'er telah berhasil memotret batu biru tersebut. Terima kasih banyak, kata Mu Feng sambil tersenyum. Orang-orang itu sangat menyebalkan, kata Ling Xuan'er dengan sedikit bibir merah mudanya. Mu Feng tahu bahwa yang dia maksud adalah pria paruh baya dan Sang Ze. Mengenai apakah Bai Libing ada di sana atau tidak, sulit untuk mengatakannya. Bai Libing hanya tersenyum ringan dan tidak berkata apa-apa. Pelelangan berlanjut, dengan harga batu biru yang sangat tinggi. Barang lelang berikut ini sepertinya tidak terlalu berarti, dan harganya tidak melebihi 1 juta. Namun meskipun demikian, kualitas barang lelang menjadi semakin tinggi. Bahkan harta spiritual tingkat bumi tingkat rendah telah muncul.
Harta spiritual tingkat rendah ini akhirnya dilelang dengan harga 3,8 juta harta mistik Li dan jatuh ke tangan Margabu. Ingat dalam 1 detik, ada 2 item lelang yang tersisa dalam lelang ini. Saya harap Anda memanfaatkan kesempatan ini, kata Baililu sambil tersenyum, dan di saat yang sama, dengan lambaian tangannya, bola lampu merah muncul di depan semua orang. Apa itu? Untuk sesaat, seluruh rumah lelang terdiam, menatap kelompok lampu merah dengan mata menyala-nyala. Di kelompok lampu merah, ada Ganoderma lucidum merah, dan cahaya merah juga memancar darinya. Ini adalah item lelang kedua dari terakhir dalam lelang ini, Xiao Yao Xuanzi. Saya yakin semua orang telah mendengar bahwa Xiao Yao Xuanzi adalah bahan utama untuk menyempurnakan Xiao Yao Dan. Meskipun tidak dimurnikan menjadi Xiao Yao Dan, tetap dapat digunakan setelah diambil itu. Peluang untuk dipromosikan ke alam bebas meningkat sebesar 20%. Mendesis. Seluruh rumah lelang menghela nafas. Semua orang yang hadir tahu betapa berharganya Xiao Yao Xuanzi. Bahkan jika diambil sendiri, itu dapat meningkatkan peluang promosi sebesar 20%. Meskipun peluang 20% tidak tinggi, di dinasti Sang Besar, memiliki orang kuat di alam Xiao Yao berarti keberadaan paling unggul. Bahkan klan Sang dan klan Baili hanya memiliki kurang dari 20% dari mereka orang di alam Xiao Yao yang dapat dihitung dengan 5 jari. Dan 3 klan besar, Yu, Bu dan Lian, hanya memiliki 1 orang kuat di alam Xiao Yao. Tak perlu dikatakan lagi bahwa Xiao Yao Xuanzi sangat berharga. Harga lelang Xiao Yao Xuanzi ini adalah 2 juta pil Xuanli. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 100.000 pil. Ketika Baililu selesai berbicara, harga awal yang tinggi membuat lebih dari separuh orang atau pasukan gentar. 2 juta pil Xuanli bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh orang atau pasukan biasa. Tapi mata semua orang dipenuhi warna berapi-api. Kebanyakan dari mereka kuat di alam magis. Cepat atau lambat, mereka akan menghadapi ambang alam Xiao Yao bersama Xiao Yao Xuanzi. Agaknya akan jauh lebih mudah untuk maju. Xiao Yao Xuanzi, Mu Feng bergumam. Meskipun Xiao Yao Xuanzi sangat berharga, dia telah lama mendengar bahwa ketika murid-murid King Chang Mansion mencapai tahap puncak alam kekuatan magis, King Chang Mansion akan mengeluarkan 1 pil untuk mereka masing-masing membantunya berhasil memasuki alam Xiao Yao, jadi dia melihat Xiao Yao Xuanzi di depannya. Baginya, itu tidak menarik. Pil Xiao Yao dapat meningkatkan peluang promosi sebesar 50%. Hal ini memungkinkan prajurit Dzogchen di puncak alam kekuatan magis untuk maju ke alam kebebasan, dan pil seperti pil Xiao Yao memiliki efek yang sangat besar. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa 2 pil Xiao Yao dapat 100% memungkinkan seorang pejuang untuk maju ke ranah kebebasan. Tapi kemungkinan keduanya bisa mencapai sekitar 70%. Ambil Xiao Yao Xuanzi secara langsung. Efeknya akan jauh lebih buruk, tetapi masih dapat meningkatkan kemungkinannya sebesar 20%, karena material lain juga sulit ditemukan, dan seorang ahli alkimia harus diundang untuk mengambil tindakan. Harga 2 juta pil Xuanli masih agak rendah dibandingkan dengan nilai Xiao Yao Xuanzi, tapi Mu Feng mempercayainya. Dalam lelang kali ini, harga akhir pasti merupakan angka yang sangat mencengangkan. Karena 2 juta hanyalah harga awal. Menghadapi begitu banyak orang kuat di alam magis di antara penonton, pasti ada pertempuran sengit untuk mendapatkannya, tapi saya kebetulan melihat sumber keuangan dari kekuatan besar seperti dinasti Sang Besar. Di antara item lelang sebelumnya, kekuatan utama dinasti Dasang tidak mengambil tindakan apapun. Beberapa upaya yang mereka lakukan relatif biasa-biasa saja. Sekarang hanya tersisa 2 item lelang. Lampu merah memenuhi seluruh rumah lelang, dan tatapan berapi-api diarahkan ke arah Xiao Yao Xuanzi. Tentunya kemunculan Xiao Yao Xuanzi ini juga mendorong suasana seluruh lelang hingga mencapai klimaks. Terutama Sang Ze, pangeran ketiga dari klan Sang, memandang Xiao Yao Xuanzi dengan mata membara. Sekarang dia baru saja melangkah ke alam kesempurnaan di puncak alam kekuatan supernatural, dan tidak akan lama lagi dia akan menghadapinya, ambang batas alam Xiao Yao. Meskipun ada 2 Xiao Yao Xuanzi di perbendaharaan kerajaan, mereka dipersiapkan untuk kedua saudara laki-lakinya. Kali ini dia datang untuk berpartisipasi dalam lelang Baili, dan dia juga mendapat kabar tentang Xiao Yao Xuanzi dan datang ke sini secara khusus. Sang Ze percaya bahwa selama dia mendapatkan Xiao Yao Xuanzi, dia akan mampu menjadi orang kuat di alam Xiao Yao, dan mungkin bukan tidak mungkin untuk melampaui kedua saudaranya. Melihat pergerakan penonton, Baililu berkata sambil tersenyum semuanya, penawaran dimulai. 2 juta 1 juta, Baili Bing di samping Mu Feng berkata dengan tenang. Mu Feng melirik Baili Bing dan merasa sedikit tercerahkan. Meskipun Baili Bing hanya berada pada tingkat kesempurnaan agung di tahap tengah alam kekuatan ilahi, dengan bakatnya, tidak butuh waktu lama untuk mencapai tahap kesempurnaan agung di puncak dari alam kekuatan ilahi. Xiao Yao Xuanzi juga memiliki banyak daya tarik baginya. Namun, Mu Feng sedikit bingung.
Jika klan Bailey benar-benar membutuhkan Xiao Yao Xuanzi, mengapa mereka melelang Xiao Yao Xuanzi? Secara umum, ketika pemilik membawa barangnya ke rumah lelang untuk dilelang, pihak rumah lelang dapat mendiskusikan pembelian tersebut dengan pemiliknya terlebih dahulu. Namun, jika pemilik bersikeras untuk menjual barang tersebut di lelang, bahkan di rumah lelang, dia harus melalui penawaran. Bagaimana cara mendapatkannya? Ling Xuan'er sepertinya menyadari keraguan Mu Feng dan menjelaskan. 2.300.000. 2.600.000. Namun, tawaran Bai Libing segera dibatalkan sebelum suara penawaran Bai Libing terdengar. Orang-orang dan kekuatan kuat yang tertarik pada Xiao Yao Xuanzi tidak tahan lagi dan mengajukan penawaran satu demi satu. Tiba-tiba, rumah lelang menjadi sangat sibuk, dan harga Xiao Yao Xuanzi mencapai 4 juta dalam sekejap, melampaui Lingbao kelas rendah tadi, dan menyamai harga batu cian yang dibeli oleh Ling Xuan'er. Setelah harga mencapai 4 juta, jumlah penawar dan kekuasaan di balai lelang juga menurun drastis, namun semua orang tahu bahwa penawaran berikutnya adalah awal yang sebenarnya. 4,5 juta. Ada suara lembut, dan hampir semua orang mengangkat kepala dan mengalihkan perhatian mereka ke tempat klan Lian berada. Di meja VIP klan Lian, ada seorang wanita muda menawan dengan senyum menawan dan suara merdu. Lian Kaimeng dari klan Lian. Semua orang yang hadir mengenali identitas wanita muda yang mengutip harga tersebut. Lian Kaimeng dari klan Lian memiliki reputasi buruk di dinasti Tianxiang. Dikatakan bahwa dia mempraktikkan keterampilan jahat yang memanen yang dan mengisi kembali yin, tetapi dia benar-benar tidak lemah, dan telah mencapai tahap puncak alam kekuatan magis, kesempurnaan luar biasa. Wanita ini kuat dan kejam, tetapi pada saat yang sama kejam. Saya khawatir sebanyak 800 pria tewas di bawah roknya. Bahkan pria yang datang setelah dia memanen yang hampir tidak dapat bertahan hidup, tetapi mereka semua dibasmi dengan kejam olehnya. Setelah Lian Xinmeng mengajukan penawaran, seluruh rumah lelang tiba-tiba terdiam. Banyak orang dan kekuatan kuat yang awalnya sangat tertarik pada Xiao Yao Xuanzi ragu-ragu dan tidak menawar keluarga Lian di belakangnya. 5 juta. Bai Libing jelas tidak terpengaruh oleh Lian Xinmeng dan berkata dengan tenang. Pandangan tertarik yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada mereka. PK antara kedua wanita cantik itu seharusnya tetap sangat menarik, terutama karena kedua wanita cantik ini bukanlah sosok yang sederhana. Wanita muda yang selama ini mengumpulkan mimpi juga berbalik, menatap Bai Libing dengan matanya yang menggoda, lalu berkata sambil tersenyum manis, "Saudari Bing, kenapa kamu tidak menyerahkan Xiao Yao Xuanzi ini?" Bai Libing tidak bergerak sama sekali, bahkan tidak melihat ke arah Lian Kaimeng. Bahkan ada sedikit kebencian di wajahnya, jelas dia sangat muak dan muak dengan Lian Kaimeng. Lian Kaimeng meminta masalah, ekspresi kejam melintas di wajahnya, dan berkata 5,5 juta. Tingkat kultivasinya saat ini berada di puncak alam magis, tetapi dia terjebak dalam kemacetan. Jika dia ingin menerobos, Xiao Yao Xuanzi ini adalah sebuah kesempatan, jadi dia tidak mau menyerah. 6 juta. Bai Libing sepertinya tidak ingin memberi kesempatan atau pemikiran apapun kepada Lian Kaimeng. Sebelum Lian Kaimeng menyelesaikan kata-katanya, dia menaikkan harganya. Mu Feng melihat pemandangan ini dan menghela nafas dalam hatinya, perang antar wanita sungguh mengerikan. Namun, seolah melihat kekuatan Bai Libing, mata indah Lian Kaimeng berkedip sedikit dan dia ragu-ragu sejenak. Dilihat dari postur tubuhnya, dia sebenarnya tidak berniat menawar lagi. Dari segi sumber daya keuangan, klan Lian tidak dapat bersaing dengan klan Bailey, belum lagi Bai Libing adalah penerus default klan Bailey, dan sumber daya yang dapat digunakannya tidak tertandingi oleh Lian Kaimeng. Lian Kaimeng tahu bahwa terus bertarung seperti ini hanya akan membuat dirinya semakin malu, jadi dia dengan bijak berhenti menawar. Haha, karena Sister Kaimeng tidak tertarik pada Xiao Yao Xuanzi, turun saja ke sini. Kata Sang Ze sambil tersenyum. Ternyata Yang Mulia yang ketiga juga tertarik pada Xiao Yao Xuanzi, jadi saya tidak akan menunjukkan rasa malu saya. Ketika Lian Kaimeng melihat Sang Ze berbicara, dia juga memanfaatkan situasi tersebut dan berjalan menuruni tangga untuk menghindari beberapa rasa malu. Sang Ze mengalihkan perhatiannya ke Bai Libing, dengan senyum tipis di wajahnya, tapi ada warna berapi-api di matanya yang sulit dideteksi orang lain. 7 juta. Sang Ze melambaikan tangannya dan berkata. Bai Libing hanya mencibir, tapi ada juga tatapan serius di matanya. Klan Sang memerintah seluruh dinasti Sang, dan sumber keuangannya bahkan lebih rendah daripada klan Bailey, jadi dia ingin mendapatkan Xiao Yao Xuanzi ini sepertinya mengeluarkan banyak darah. 8 juta. Suara tenang Bai Libing menyebar di rumah lelang besar, menyebabkan banyak orang diam-diam terkesiap. Anda tahu betapa menakjubkan kekayaan 8 juta pil Xuanli. Hanya klan Sang dan klan Bailey yang bisa mendapatkannya. Mendengar harga 8 juta, Sang Ze sedikit menyipitkan matanya. Bahkan dia tidak bisa mengabaikannya, lagi pula 8 juta adalah jumlah uang yang besar. Yang Mulia,
Target kami kali ini bukanlah Xiao Yao Xuanzi. Meskipun kedua lelaki tua di samping juga mendambakan Xiao Yao Xuanzi, tugas mereka adalah membujuk Sang Ze. Aku tahu. Sang Ze mengangguk, wajahnya sangat muram, tapi dia tidak menawar lagi. Akhirnya setelah menunggu sebentar, Xiao Yao Xuanzi ini berhasil jatuh ke tangan Bai Libing. Saat Xiao Yao Xuanzi didapat, Bai Libing tampak lega. Harga 8 juta pil Xuanli cukup mahal, namun tidak mudah untuk merebut Xiao Yao Xuanzi dari Sang Ze. Mu Feng melirik ke arah Sang Ze di depannya. Dia juga menyadari bahwa Sang Ze membatalkan penawarannya bukan karena kurangnya sumber daya keuangan, tetapi karena mereka tertarik dengan barang lelang terakhir. Saya tidak tahu apa item lelang terakhirnya, tapi itu bahkan lebih berharga daripada Xiao Yao Xuanzi. Namun, dengan sumber keuangan Mu Feng saat ini, jelas bahwa dia tidak dapat bersaing dengan kekuatan besar ini untuk mendapatkan item lelang terakhir, jadi dia hanya bisa duduk dan menonton. Setelah Bai Libing mengambil foto Xiao Yao Xuanzi, Bai Lilu mengeluarkan kelompok cahaya lainnya. Di kelompok cahaya ini, ada setetes sari darah merah cerah. Esensi darahnya hanya sebesar sebutir beras, tetapi semua orang yang hadir bisa rasakan. Tiba, fluktuasi energi yang kuat dan dahsyat memancar darinya. Tetesan darah esensi ini adalah darah naga abadi dari naga biru abadi tingkat ke-7. Harga lelangnya adalah 4 juta pil energi hitam. Bai Lilu memperkenalkan dengan sungguh-sungguh, wajahnya menjadi sedikit serius saat ini. Jelas mengetahui penurunan ini darah naga abadi sangat berharga. Setelah mendengar kata-kata Bai Lilu, tubuh semua orang yang hadir terguncang, dan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan panas yang membara, menatap dari dekat setetes darah yang tidak mencolok. Mu Feng juga dapat merasakan bahwa setetes esensi dan darah sebesar sebutir beras mengandung energi yang begitu menakutkan, dan energi yang dahsyat dan menakutkan itu memancarkan vitalitas yang kuat. Naga Azure Abadi. Mu Feng jelas memiliki pengetahuan lebih sedikit dibandingkan yang lain. Bagaimanapun, dia hanya berasal dari dinasti tingkat rendah dan hanya tahu sedikit tentang urusan benua Sengsuan. Naga Azure Abadi, dikatakan sebagai ras monster yang sangat kuat di benua Sengsuan, cabang dari monster klan naga. Namun, bahkan di benua Sengsuan, sulit untuk melihat jejaknya. Darah dari naga abadi adalah takdir dari naga Azure Abadi. Darah naga undead mengandung vitalitas yang sangat kuat. Luka normal dapat menyembuhkan dirinya sendiri dalam waktu singkat. Jika darah naga undead dimurnikan dalam jumlah yang cukup, maka tubuh prajurit juga akan memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat ini. Ini juga mengapa naga Azure Abadi menghilang di benua Sengsuan. Bai Libing menjelaskan. Lalu apa yang bisa dilakukan setetes darah naga abadi ini? Tidak mungkin memurnikan setetes darah seperti itu untuk memiliki kemampuan seperti itu, kan? Mu Feng bertanya dengan aneh. Meskipun darah naga undead sangat berharga, setetes kecil pun mungkin tidak berpengaruh apapun. Darah naga undead memiliki efek lain. Ling Xuang di samping berkata perlahan, itu untuk memperpanjang umur. Setetes darah naga undead tingkat ke-7 sudah cukup untuk memperpanjang umur seorang pejuang selama 100 tahun. Apa? Mu Feng sangat terkejut. 100 tahun kehidupan. Meskipun bagi beberapa pejuang dengan kultivasi tingkat lanjut, hal ini tidak layak disebutkan, karena para martial lord dan martial saint tersebut, jika mereka mati tanpa alasan khusus, umumnya adalah monster yang dapat bertahan selama 10.000 tahun, hanya menjentikkan jari. Tapi kehidupan 100 tahun ini diperuntukkan bagi para pejuang seperti Shen Tong dan Xiao Yao Realm. Tapi itu cukup berharga karena umur pejuang manusia. Hanya setelah alam ditembus barulah ia diperpanjang. Misalnya, jika seorang pejuang di alam kekuatan magis menerobos ke alam bebas, masa hidupnya dapat ditingkatkan setidaknya 500 tahun. Beberapa pendekar yang akan mencapai akhir umurnya namun belum melakukan terobosan akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperpanjang umurnya sehingga menambah waktu latihannya, sehingga peluang terjadinya terobosan akan lebih besar. Darah naga abadi, sesuatu yang dapat memperpanjang umur, secara alami dicari, yang juga menyebabkan hilangnya naga hijau abadi di benua Sengsuan. Harga 4 juta jelas rendah dibandingkan dengan berharganya darah naga undead. Namun, ini hanyalah harga awal. Jika dimenangkan setelah beberapa putaran kompetisi, Mu Feng percaya bahwa harga setetes darah naga undead ini pasti akan melebihi Xiao Yao Xuanzi, melonjak ke tingkat yang mencengangkan. Seperti yang diharapkan oleh Mu Feng, persaingan untuk mendapatkan darah naga abadi jauh lebih ketat dari yang dia bayangkan, dan mereka yang bersaing untuk itu semuanya adalah kelas berat di meja VIP, semuanya dengan kekuatan yang kuat dan sumber daya keuangan yang kuat sebagai pendukung, jadi dalam beberapa hari, harganya melonjak hingga 8 jutaan, sama dengan Xiao Yao Xuanzi sebelumnya. Yang bergantian menawar adalah Sang Ze dari klan Sang, Yu Gang dari klan Yu, Lian Kaimeng dari klan Lian, dan seorang lelaki tua dari klan Bu. 10 juta. Saat Mu Feng dan Ling Xuang mengamati situasi di lapangan,
Sang Ze angkat bicara lagi dan tiba-tiba menaikkan harga darah naga undead menjadi 10 juta, yang segera membuat rumah lelang kagum pada kemunculannya. Tampaknya dia bertekad untuk mendapatkan darah naga undead. Haha, Yang Mulia Ketiga memang sangat berani. Saya bersedia menunjukkan ketidaksenangan saya. Orang tua dari klan Bu berkata sambil tersenyum harta spiritual. Itu tidak mungkin lagi. Tidak ada lagi persaingan untuk mendapatkan sumber daya keuangan dengan klan Sang. Sang Ze tersenyum pada lelaki tua klan Bu. Sudah diketahui umum bahwa klan Bu dan klan Sang selalu berhubungan baik, jadi pemandangan ini tidak mengejutkan semua orang. Yu Gang dan Lian Kaimeng sama-sama diam. Meskipun mereka mampu membeli 10 juta pil energi hitam, jelas tidak ada peluang untuk menang dalam persaingan finansial dengan klan Sang. Ambil kesempatan ini untuk mundur seperti klan Bu. Ekspresi Bai Libing berubah, tapi dia tidak berbicara. Dia baru saja menghabiskan 8 juta pil energi hitam untuk menangkap Xiao Yao Xuanzi, tapi sekarang dia bisa menggunakan kurang dari 10 juta pil energi hitam. Bahkan 4 klan besar tetap diam, dan pasukan lainnya secara alami berhenti menawar. 15 juta. Tepat ketika Bai Lilu hendak memukul palu lelang, suara samar Mu Feng keluar. Meski suaranya tidak keras, itu cukup mengejutkan seluruh penonton. Seluruh rumah lelang menjadi gempar, dan wajah semua orang sangat terkejut. 15 juta pil Xuanli, ini jelas merupakan angka yang mencengangkan. Apakah kamu gila? Apakah kamu punya begitu banyak pil energi hitam? Ling Xuang-er tampak cemas di wajahnya. Bai Libing juga sangat terkejut. Dia juga tidak menyangka Mu Feng akan terlibat saat ini. Jangan khawatir, aku yakin Sang Ze akan menawar lagi, kata Mu Feng sambil tersenyum. Dia baru saja mengetahui melalui pengamatan bahwa rasa haus Sang Ze akan darah naga undead sangat kuat mempersulitnya sebelumnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membalas dendam pada Sang Ze. Sang Ze memandang Mu Feng. Ada rasa dingin di matanya dan wajahnya jauh lebih suram. Dia juga melihat bahwa Mu Feng jelas-jelas mengincarnya kali ini, dan dia telah mengumpulkan 5 juta pil Xuanli sekaligus. Penatua Bai Li, saya ragu anak ini tidak memiliki 15 juta pil Xuanli sama sekali. Sang Ze berdiri, menunjuk ke arah Mu Feng, dan berkata dengan dingin. Oh, apakah kamu harus mengeluarkan pil Xuanli sebelum menawar sebelum melelang? Kata Mu Feng sinis. Tidak ada aturan seperti itu. Yang Mulia, jika Anda tidak mampu membayar harga lebih dari 15 juta, silakan duduk. Bai Lilu juga jelas sedikit tidak senang. Dia melihat bahwa Mu Feng adalah teman bicara Bai Libing Mu Feng. Wajah Sang Ze memerah, dan wajah tampannya juga terlihat garang saat ini, dan niat membasmi yang sangat kuat muncul. Wajah kedua lelaki tua di samping juga sedikit jelek. Salah satu dari mereka berbisik di telinga Sang Ze yang mulia, setetes sari naga dan darah ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan Kaisar Taisu. Tidak peduli seberapa mahal harganya, kita harus memperjuangkannya. Jika kita gagal, jika terjadi kesalahan di tangan lawan, saya khawatir akan sulit untuk berkomunikasi. Sang Ze tampak murung, menarik napas dalam-dalam, mengangguk pelan, dan berkata, saya akan membayar 17 juta. Melihat tawaran Sang Ze lagi, Ling Xuang-er akhirnya menghela nafas lega, meskipun 15 juta pil energi hitam tidak ada artinya di matanya, dia tidak bisa mengeluarkannya bahkan jika dia diperas hingga kering. 18 juta. Tapi sebelum jantung Ling Xuang-er kembali tenang, Mu Feng di sampingnya tiba-tiba berbicara lagi, membuat jantungnya berdetak kencang lagi. Nak, kamu masih belum tahu konsekuensi menyinggung keluarga kerajaan Sangku, kan? Mata Sang Ze menjadi dingin dan dia menatap Mu Feng dengan tegas, niat membasmi di wajahnya terlihat jelas, tetapi Mu Feng menutup mata dan mengabaikannya sama sekali. 20 juta, kata Sang Ze dengan marah. Sebelum dia datang, dia telah diberitahu untuk menangkap setetes darah naga abadi ini tidak peduli berapapun harganya. Haha, karena Yang Mulia Ketiga sangat heroik, selamat kepada Yang Mulia Ketiga karena telah mendapatkan setetes darah naga abadi ini. Mu Feng berkata sambil tersenyum riang, lelucon di wajahnya terlihat jelas. Mendengar pujian Mu Feng, wajah Sang Ze berubah menjadi sangat suram. Alih-alih merasakan kegembiraan memenangkan pelelangan, tubuhnya sedikit gemetar karena amarahnya. Temukan kesempatan dan basmi dia, Sang Ze duduk dan berbisik. Jika pertempuran tidak dilarang di rumah lelang Bai Li, dia mungkin tidak akan mampu menanggungnya sekarang dan membasmi Mu Feng. Yang Mulia Ketiga, yakinlah, anak ini sudah mati. Sang Ze dipenuhi amarah. Dia bisa saja mengantongi darah naga abadi itu dengan 10 juta, tetapi dia tidak menyangka bahwa karena campur tangan Mu Feng, dia akan membayar tambahan 10 juta. Mereka biasanya membenci orang-orang dan kekuatan klan Sang, tetapi melihat pemandangan ini, mereka merasa bahagia, tetapi mereka juga mengkhawatirkan Mu Feng. Bagaimanapun, menyinggung klan Sang di kota Tianxiang tidak ada bedanya dengan mencari kematian.
Saat Bai Lilu memukul, setetes darah naga abadi ini akhirnya jatuh ke tangan Sang Ze dengan harga yang mengejutkan yaitu 20 juta pil Xuanli. Lelang Bai Li ini akhirnya berakhir. Di ruang perdagangan belakang panggung rumah lelang, setelah memasukkan batu cian ke dalam batu kosong, Mu Feng menghela nafas lega. Jika dia menemukan Tai Chu Soul Lotus lagi, dia akan dapat meningkatkan spiritualitas jiwanya datang, kekuatan jiwanya tingkat kultivasinya meroket, dan dia jauh lebih percaya diri dalam melawan Teng Beiming. Mu Feng, Sang Ze itu sepertinya bertekad untuk membalas. Dia pasti tidak akan menyerah di sini. Bahkan jika kita mendapat dukungan dari rumah Kincang, kita masih dalam bahaya besar. Bagaimanapun, klan Sang juga memiliki Gua Lingsu sebagai di belakang panggung. Ling Xuang menampakkan wajahnya. Ekspresi khawatir, bagaimanapun juga, naga yang kuat tidak dapat mengalahkan ular lokal. Jangan khawatir, mereka tidak berani mengambil tindakan dengan mudah di Tianxiang Mall, kata Mu Feng sambil tersenyum. Mereka tidak berani melakukan apapun di kota Tianxiang, tetapi ketika kita pergi ke pegunungan Tianxiang besok, tidak ada jaminan mereka tidak akan melakukan apapun. Ling Xuang mengingatkan Mu Feng ketika dia melihat bahwa Mu Feng tidak mengambilnya masalah ini dalam hati sama sekali. Tapi dia tidak tahu bahwa ada sekte jiwa bintang 2 di tubuh Mu Feng. Dengan pria kuat seperti itu, seluruh dinasti Sang besar bisa menyimpang. Mu Feng menyuruhnya untuk tidak khawatir, tetapi melihat jauh, di mana Bai Li Bing dan Bai Li Lu sedang berjalan menuju mereka berdua. Kakek Lu, kedua murid rumah Kincang ini, Tuan Mu Feng dan Nona Ling Xuang akan pergi ke rawa kematian bersamaku besok, Bai Li Bing memperkenalkan. Nak, Mu Feng, saya telah bertemu dengan penatua Bai Li. Mu Feng memberi hormat junior kepada Bai Li Lu. Dia telah mengetahui dari Bai Li Bing sebelumnya bahwa Bai Li Lu bukan hanya kepala juru lelang klan Bai Li, tetapi juga kepala juru lelang Bai Li, klan. Tetua yang bertanggung jawab atas seluruh klan memiliki kekuatan besar. Tingkat kultivasi hanya tinggal setengah langkah lagi dari alam kebebasan. Bai Lilu mengangguk dan berkata tentu saja, seorang pahlawan datang dari usia muda. Keberanian dan kebijaksanaan saudaramu di rumah lelang. Saya juga mengagumi Anda. Kemudian Sang Ze menyinggung Anda, dan harga yang dia bayarkan adalah 10 juta energi hitam. Mu Feng, Bai Li Bing dan yang lainnya semuanya tersenyum penuh arti. Mu Feng berkata penatua Bai Li telah memberimu hadiah. Namun, Sang Ze sangat sombong dan saya yakin dia tidak akan menyerah begitu saja. Meskipun adik laki-lakimu adalah murid rumah Kincang, dia tentu saja tidak berani melakukan apapun di kota Tianxiang. Tapi kelompok besok di pegunungan Tianxiang pastilah lebih berhati-hati, dan saya juga akan memberitahu klan rombongan fokus melindungi mereka berdua. Bai Lilu terlihat jauh lebih serius. Kagumi angin dan dengarkan resepnya. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih banyak, penatua Bai Li. Adikmu, saya punya satu hal lagi. Saya ingin memastikan apakah Anda memiliki 15 juta pil Xuanli. Bai Lilu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, Mu Feng tersenyum. Dijawab dengan jujur. Sehat, klan Bai Li selalu berselisih dengan klan Sang. Sekarang klan Sang menderita kekalahan di tangan Mu Feng, Bai Lilu juga sangat bahagia. Selama percakapan, Bai Lilu tidak menunjukkan tanda-tanda ketidakpedulian karena rendahnya tingkat kultivasi Mu Feng dan Ling Xuang. Mereka berempat mengobrol, lalu Mu Feng dan Ling Xuang mengucapkan selamat tinggal kepada Bai Lilu dan Bai Li Bing. Saya telah meminta seseorang untuk menyiapkan ruangan. Mengapa kalian berdua tidak beristirahat di klan selama 1 malam untuk menyelamatkan diri dari perjalanan bolak-balik? Sedangkan untuk aula seni bela diri Kincang, saya telah mengirim seseorang untuk memberitahu Guru Liao, kata Bai Lilu. Lalu ada penatua Lao Bai Li. Mu Feng berpikir bahwa aula seni bela diri Kincang masih agak jauh dari klan Bai Li, dan akan sedikit merepotkan untuk melakukan perjalanan bolak-balik. Setelah menanyakan pendapat Ling Xuang dia dengan senang hati mengangguk setuju. Oke, kalau begitu aku akan mengirim seseorang ke aula seni bela diri Kincang sekarang. Bing kamu bisa mengantar kalian berdua ke kediamanmu. Melihat Mu Feng mengangguk setuju, Bai Lilu berkata dengan gembira. Aku tahu, kakek Lu. Bai Li Bing menjawab, Bang, saat Mu Feng sedang berbicara dengan Bai Lilu dan yang lainnya, di sebuah istana di kota Tianxiang, sesosok tubuh menghancurkan meja batu giok kristal dengan satu telapak tangan. Siapa lagi jika bukan Sang Ze? Aku akan membasmi anak itu, kata Sang Ze dengan marah, dengan urat-urat muncul di dahinya, terlihat sangat ganas. Sebagai pangeran ketiga dari dinasti Sang Agung, Sang Ze tidak bermoral sejak dia masih kecil, tetapi hari ini dia mengalami kemunduran yang begitu besar, dan kemarahan di dalam hatinya secara alami sulit untuk diredakan. Yang mulia, harap tenang. Saya telah mengirim orang untuk mencari tahu. Nama anak laki-laki itu adalah Mu Feng. Dia adalah murid istana Kincang.
Saya mendengar bahwa dia diundang oleh klan Bailey untuk pergi ke pegunungan Tianxiang untuk menjelajah situasi rawa kematian. Salah satu dari mereka berkata, kata lelaki tua itu. Seorang murid rumah Qincang. Sang Ze tertegun sejenak, lalu berkata dengan suara serak, bahkan jika dia adalah murid rumah Qincang, aku ingin dia mati. Jangan khawatir, Yang Mulia, jika anak itu benar-benar pergi ke rawa kematian di pegunungan Tianxiang besok, saya akan membuatnya menyesal telah menyinggung Yang Mulia. Akan lebih baik jika dia bisa ditangkap hidup-hidup. Aku ingin dia hidup dan mati. Ekspresi kejam muncul di mata Sang Ze. Ya, kedua lelaki tua itu saling memandang dan tersenyum menakutkan. Pada saat ini, seorang pria paruh baya masuk. Pria itu mengenakan jubah naga, dengan alis tebal dan mata besar, memancarkan aura mulia. Orang kuat di alam Xiaoyao. Ayah, kata Sang Ze dengan hormat saat dia melihat pria paruh baya itu. Lihat Yang Mulia, kedua lelaki tua itu juga dengan cepat membungkuk dan memberi hormat. Orang yang datang tidak lain adalah Sang Fan, kepala keluarga dari klan Sang dan pengontrol dinasti Sang Besar. Semuanya, bangun. Sang Fan duduk di aula utama dan berkata dengan tenang, auranya tenang dan berwibawa. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Yang Mulia. ZR, darah naga undead telah dimurnikan oleh Kaisar Taizu, dan masa hidupnya telah diperpanjang. Kamu telah mencapai prestasi luar biasa kali ini. Ayah, anakku tidak melakukan sesuatu dengan baik, tolong hukum aku. Semakin banyak Sang Fan mengatakan ini, semakin tidak yakin perasaan Sang Ze dan dia berkata dengan cepat. Saya telah mendengar tentang lelang hari ini. Dibandingkan dengan Kaisar Taizu, 20 juta pil energi hitam bukanlah apa-apa. Hanya saja Anda melakukan kesalahan hari ini. Tahukah Anda di mana Anda melakukan kesalahan tersebut? Kata Sang Fan dengan tenang. Saya tidak tahu, ayah saya, tolong beritahu saya. Meremehkan musuh. Karena Mu Feng itu bisa menjadi murid istana Qincang, dia pasti bukan orang biasa. Bahkan jika kamu harus menghadapinya besok, kamu harus sangat berhati-hati agar tidak meninggalkan jejak apapun dan membawa bencana ke dunia dinasti. Sang Fan mengomel. Ayah benar, anak itu pasti akan memperhatikannya. Sang Ze diam-diam senang ketika mendengar ini. Ayahnya jelas mendukungnya dalam menyerang Mu Feng dan menghabiskan 10 juta pil Xuan Li lagi untuk membiarkannya. Dia juga marah. ZR, kamu harus lebih berhati-hati dengan kelompok rawa kematian besok. Kedua saudara laki-lakimu sedang mundur. Ini juga kesempatan bagus bagimu untuk pamer. Apakah kamu mengerti? Anakku mengerti bahwa ada dua orang tua pemuja yang membantuku. Aku yakin perjalanan kita besok akan sangat lancar, kata Sang Ze dengan suara yang dalam. Bawahanku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Yang Mulia. Kedua lelaki tua itu juga berkata serempak. Sang Fan mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu saya akan menunggu kabar baik Anda. Di ruangan yang diatur oleh klan Bailey, Mu Feng duduk bersila, dengan tangan membentuk segel di dadanya, menjalankan Yan Yang Bajue dan Holy Sun Thunder Jue, aura yang keluar dari tubuhnya juga meningkat. Pelatihan semacam ini berlangsung selama 1 jam, dan Mu Feng akhirnya keluar dari kondisi pelatihan dan perlahan membuka matanya. Selamat, sepertinya tidak akan lama lagi kamu akan menerobos lagi. King Yu perlahan muncul di udara dan terkekeh. Mu Feng mengangguk dan bergabung dengan rumah Qincang. Seperti yang diharapkan, ada banyak manfaat, dan kecepatan kultivasi telah meningkat secara signifikan. Bahkan seorang pejuang dengan bakat biasa-biasa saja tidak akan kalah dalam budidaya dengan sumber daya pelatihan yang melimpah di rumah Qincang untuk pergi. King Yu, batu biru ini tidak dapat dibelah bahkan oleh alam Xiaoyao. Tampaknya hanya dengan bantuan api jiwamu batu itu dapat dicairkan. Mu Feng membalikkan telapak tangannya dan mengambil potongan yang dibelinya di pelelangan hari ini dikeluarkan. King Yu dengan hati-hati memeriksa batu biru itu dan berkata dengan pasti itu memang mengandung susu abadi yang membangkitkan jiwa, tapi tempat ini tidak cocok untuk mengeluarkan susu abadi yang membangkitkan jiwa. Kemudian cari tempat yang lebih terpencil agar tidak menimbulkan masalah. Masalah yang tidak perlu. Mu Feng mengangguk, memasukkan kembali batu biru itu ke dalam batu void, dan kemudian berkata King Yu, jika pegunungan Tianxiang dan kelompok kita berada dalam bahaya besok, saya khawatir kamu perlu mengambil tindakan. Tidak masalah. King Yu langsung setuju. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan orang kuat di alam Xiaoyao dapat membasminya dalam hitungan detik. King Yu, dinasti Sang Agung ini hanyalah dinasti perantara. Mengapa dua sekte Super Ling Sudong dan rumah Qincang sangat menghargainya? Mu Feng juga mengungkapkan keraguannya. King Yu menggelengkan kepalanya dan berkata entahlah, tapi untuk dihargai oleh dua sekte super, dinasti Sang Besar ini harus memiliki keunikannya sendiri. Mu Feng sedikit kecewa ketika dia melihat bahwa bahkan King Yu tidak mengetahuinya, tetapi intuisinya masih mengatakan kepadanya bahwa dinasti Sang yang hebat ini jelas tidak sederhana. Malam yang tak bisa berkata-kata. Keesokan harinya,
Ketika Bai Libing dan Ling Xuanger mengetuk pintu rumah Mu Feng menemukan bahwa hubungan antara kedua wanita itu menjadi agak intim dari situasi tegang sebelumnya tertawa pada saat yang sama, yang juga menarik pandangan Mu Feng ke samping. Wanita adalah hewan yang sangat aneh. Mu Feng melirik kedua wanita itu dan bergumam. Tuanmu, ayo berangkat. Mu Feng mengangguk, dan saat Bai Libing tiba di kompleks, orang-orang yang menuju rawa kematian pegunungan Tianxiang juga telah tiba. Mu Feng melihat sekeliling, dan takjub di dalam hatinya, karena dia menemukan ada 9 orang yang mengikuti mereka kali ini. Kecuali 2 ahli Dzogchen di puncak alam kekuatan ilahi, 7 lainnya semuanya adalah ahli kecil-kecilan di puncak alam kekuatan ilahi. Barisan seperti ini cukup untuk menyapu kekuatan apapun di dinasti Dao. Ayo pergi. Ling Xuanger melambaikan tangannya dan menunjuk ke arah pegunungan Tianxiang. Pemandangan yang sama muncul di berbagai tempat di kota Tianxiang. Klan Sang, Klan Bu, Klan Lian, dan Klan Yu semuanya mengirim elit mereka ke rawa kematian pegunungan Tianxiang. Saat Mu Feng dan yang lainnya meninggalkan kota Tianxiang dan bergegas ke pegunungan Tianxiang, mereka juga bisa merasakan dampak besar dari berita rawa kematian. Dalam perjalanan menuju rawa kematian di pegunungan Tianxiang, ada gelombang sosok yang berjalan dengan tergesa-gesa. Di langit, monster terbang-terbang melewatinya dari waktu ke waktu. Di atas monster itu, mereka semua menuju ke rawa kematian. Mu Feng dan yang lainnya sedang menunggangi elang angin hitam, yang jauh lebih besar dari Xiao Yu. Itu lebih dari cukup untuk ditunggangi lebih dari selusin orang, dan mereka tidak akan merasa sesak sama sekali. Yang mengejutkan Mu Feng adalah elang angin hitam ini ternyata adalah monster tingkat 5, setara dengan manusia kuat di alam kekuatan magis. Saya percaya bahwa di dinasti Sang Besar, hanya klan Sang dan klan Baili yang bisa mencapainya hanya dengan cara itulah kekuatan-kekuatan besar dapat mengambilnya. Melihat orang-orang yang berjalan tergesa-gesa, Mu Feng sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa tindakan menjelajahi rawa kematian akan menimbulkan keributan besar. Intuisi Mu Feng memberitahunya bahwa penyelidikan ini mungkin tidak seperti yang dia bayangkan. Sangat sederhana. Nona Baili, apakah masih ada yang ingin Anda ceritakan kepada saya tentang rawa kematian? Mu Feng mengerutkan kening dan menoleh ke Bai Libing di sampingnya. Tuan mudamu benar-benar bijaksana, tetapi meskipun Anda tidak bertanya, saya akan memberi tahu Anda. Tapi pertama-tama, saya ingin meminta maaf kepada Anda. Saya tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Hanya saja masalahnya adalah sangat penting, jadi aku sudah lama tidak memberitahumu. Bai Libing berkata dengan sedikit permintaan maaf. Kami, klan Sang, dan 3 klan utama Bu, Yu, dan Lian semuanya menjelajahi rawa kematian. Kami menemukan bahwa mungkin ada pintu masuk ke makam surgawi Wuzun di rawa kematian. Makam Wuzun Tian, Mu Feng bertanya dengan bingung. Makam surgawi adalah beberapa orang kuat dengan budidaya mendalam dan kekuatan magis yang luas. Mereka menggunakan negeri asing sebagai makam mereka sendiri, yang biasa kita sebut makam surgawi. Wuzun Tianmo mengacu pada pemilik makam ini, yang merupakan Wuzun yang kuat selama hidupnya. Ling Xuanger di samping menjelaskan. Jadi begitu, kata Mu Feng tiba-tiba. Dia akhirnya mengerti mengapa penjelajahan rawa kematian ini menyebabkan kegemparan besar. Itu adalah makam surgawi seorang pejuang. Bagi kekuatan utama dinasti Sang Besar, ini berarti peluang untuk bangkit dengan kuat. Karena elang angin hitam, dan fakta bahwa Mu Feng dan kelompoknya tidak berhenti sama sekali. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi Mu Feng dan yang lainnya untuk tiba di pegunungan Tianxiang. Pegunungan Tianxiang naik dan turun tanpa terlihat akhir. Luasnya, dibandingkan dengan pegunungan Luoxia, ini bahkan lebih buruk. Di antaranya, gunung dengan ketinggian puluhan ribu kaki menjulang ke langit seperti tombak lurus. Jauh di dalam pegunungan, awan tebal dan kabut masih tersisa, dan dari waktu ke waktu, suara rendah berbagai monster dapat terdengar. Sebenarnya ada banyak monster tingkat 6 di antara mereka. Di suatu tempat jauh di dalam pegunungan Tianxiang, aura kematian yang menakjubkan muncul dari sana. Itu membuat orang gemetar ketika mendengarnya. Tempat itu adalah rawa kematian. Bai Libing berdiri di atas elang angin hitam, melihat ke tempat asal nafas kematian, dan berkata dengan ekspresi serius. Rawa kematian sangat luas, dan dipenuhi dengan sejenis racun. Racun ini sangat beracun. Tanpa perlindungan, bahkan mereka yang memiliki kekuatan magis tidak dapat menahannya. Namun, di rawa, ada monster ganas. Binatang itu disebut buaya perunggu penelan langit. Binatang ini terbuat dari baja dan besi, sangat keras, dan pada dasarnya haus darah. Namun, dibandingkan monster-monster ini, orang-orang dari kekuatan lain harus lebih memperhatikan kepentingan mereka. Saya khawatir mereka tidak akan peduli dengan identitas kita, jadi kita harus lebih berhati-hati. Saat memasuki rawa kematian, Anda harus mematuhi perintah saya. Apakah kamu mengerti? Bai Libing matanya beralih ke 9 bawahannya.
Ya, 9 bawahan menjawab serempak. Meskipun tingkat kultivasi Bai Libing lebih rendah dari 9 orang lainnya, tidak ada jejak rasa tidak hormat sama sekali dari 9 orang tersebut, yang membuat Mu Feng dan Ling Xuan'er kagum di dalam hati mereka. Elang angin hitam jatuh puluhan mil jauhnya dari rawa kematian. Ini juga karena kelompok tersebut telah menembus jauh ke dalam pegunungan Tianshan. Jika mereka terbang, mereka mungkin diserang oleh monster ada racun di dalamnya, jadi perlindungan harus dilakukan terlebih dahulu. Bai Libing mengeluarkan 2 pil hijau dari batu void dan menyerahkannya kepada Mu Feng dan Ling Xuan'er. Apa ini? Tanya Mu Feng. Ini adalah pil roh angin, yang dapat melindungi dari racun-racun di rawa kematian. Setelah sampai di rawa kematian, meminum pil roh angin dapat mencegah racun-racun masuk ke dalam tubuh dan merusak saraf, sambil tersenyum. Mu Feng mengambilnya dan melihatnya dengan hati-hati. Dia melihat bahwa pil roh angin berwarna hijau, seukuran kepalan tangan bayi, dan memiliki aroma pil yang kuat dan menyegarkan. Pil roh angin ini seharusnya merupakan pil kelas 6. Jika ada resepnya, saya harus bisa memperbaikinya sendiri, kata Mu Feng diam-diam di dalam hatinya. Mu Feng dan Ling Xuan'er menyingkirkan pil roh angin dan mengikuti Bai Libing menuju rawa kematian. Sekelompok orang juga bertemu banyak orang di sepanjang jalan. Orang-orang ini berasal dari berbagai kekuatan di dinasti Sang Besar. Mereka semua mendengar tentang pintu masuk makam langit di rawa kematian dan datang untuk memeriksanya untuk melihat apakah mereka bisa memancing di perairan yang bermasalah dan dapatkan beberapa manfaat. Setelah pasukan tersebut melihat Mu Feng dan rombongannya, mereka juga tergerak oleh kecantikan Bai Libing dan Ling Xuan'er. Namun, mereka mengenali kostum klan Bai Li dan mengetahui bahwa mereka adalah pasukan klan Bai Li besar, biasanya setelah melihat Mu Feng dan yang lainnya, mereka akan mengambil inisiatif untuk menghindarinya. Oleh karena itu, Mu Feng dan yang lainnya tidak menemui masalah apapun di sepanjang perjalanan, dan itu cukup lancar. Tidak lama kemudian, Mu Feng dan yang lainnya tiba di tepi rawa kematian. Semua orang telah meminum pil roh angin lebih awal dan menggunakan energi mereka yang dalam untuk mengusir racun yang menyelimuti rawa kematian. Mu Feng melihat sekilas dan menemukan bahwa rawa kematian memang seperti yang dikatakan Bai Libing. Sangat luas sehingga tidak terbayangkan, setidaknya sekilas, tepinya tidak terlihat. Jika Anda tidak sengaja menginjaknya, Anda bisa saja tenggelam jauh ke dalam rawa dan tertelan oleh rawa tersebut. Karena rawa kematian dipenuhi racun, tidak banyak tumbuhan di seluruh rawa. Beberapa di antaranya merupakan tumbuhan mirip sulur berwarna kuning kecoklatan, yang disebut sulur lumpur kuning pada masa dinasti Sang Besar. Mu Feng melangkah dengan lembut ke rawa kematian dengan solnya, dan merasakan sirkulasi energi yang dalam di tubuhnya tampak stagnan, dan dia tiba-tiba terkejut. Rawa kematian ini agak aneh. Seharusnya karena adanya pintu masuk makam pada hari itu. Oleh karena itu, ketika seorang pejuang memasukinya, pergerakan energi mistik dalam tubuh akan dibatasi, dan itu sangat sulit untuk terbang melawan yang misterius. Tanpa pengembangan alam kekuatan magis, mustahil untuk terbang melawan yang misterius. Kata Bai Libing. Haha, Nona Bing Er, kebetulan sekali. Tawa dingin terdengar, dan sejumlah besar suara pemecah angin lewat. Lebih dari 10 sosok muncul di samping Mu Feng dan yang lainnya, dipimpin oleh orang lain selain Sang Ze. Sang Ze melirik Mu Feng di sebelah Bai Libing, dan rasa dingin muncul di matanya, tapi dia menahan amarah di hatinya dan malah tersenyum pada Mu Feng. Mu Feng memperhatikan kilatan niat membasmi Sang Ze dan sedikit mengernyit karena dia juga melihat barisan lawan, yang sedikit lebih kuat dari yang dia duga. Selain 2 lelaki tua yang terlihat di pelelangan, ada juga 15 orang kuat di puncak alam kekuatan magis, 5 di antaranya adalah orang kuat Dzogchen di puncak alam kekuatan magis lebih tinggi dari Bai Libing dan lainnya. Tampaknya Kaisar sangat mementingkan perjalanan yang mulia ke rawa kematian, dan dia sebenarnya mengirim begitu banyak orang kuat, kata Bai Libing ringan, merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Susunan pihak lain benar-benar kalah dengan miliknya. Nona Bing Er, rawa kematian sangat berbahaya. Harap berhati-hati setelah masuk, kata Sang Ze sambil tersenyum, tanpa berhenti, dia memimpin dan bergegas ke rawa kematian. 17 orang kuat di belakang Sang Ze melirik Bai Libing dan yang lainnya dengan niat buruk, lalu mengikuti Sang Ze ke rawa kematian. Ayo pergi juga, tapi semuanya harus berhati-hati, kata Bai Libing sambil melihat Sang Ze dan yang lainnya pergi. Mu Feng mengangguk, dan tanpa banyak bicara, dia menggunakan energinya yang dalam dan bergegas ke rawa kematian. Namun, dia tidak menyadari bahwa ketika dia terbang ke rawa bersama Yuxuan Flying, mata 9 bawahan klan Bai Li melotot keluar. Bai Libing baru saja menjelaskan dengan sangat jelas bahwa karena adanya pintu masuk ke makam surgawi, sulit bagi prajurit di bawah tingkat kekuatan supernatural untuk terbang di rawa kematian tingkat alam dewa dan mampu terbang di rawa. Terbang, dan tidak melihat kesulitan sama sekali, mengapa tidak mengejutkan mereka? Sebelumnya,
Kesembilan orang tersebut mengira bahwa Mu Feng akan menjadi beban dalam operasi ini, namun tindakan Mu Feng membuat mereka diam-diam terkejut, dan mereka juga memandang Mu Feng dengan kagum. Ling Xuan'er, di sisi lain, hanya mencapai tingkat kultivasi kecil di puncak kondisi trans. Untungnya, dia telah mencapai tingkat pemurni jiwa tingkat rendah rawa kematian, tapi sepertinya agak sulit. Karena pergerakan Xuan Li dibatasi, ketinggian yang dilewati semua orang tidak tinggi, hanya sekitar setengah kaki dari permukaan rawa, dan kecepatannya tidak cepat. Karena mereka tahu ada monster ganas di rawa, semua orang melihatnya rawa di bawah. Waspada terhadap terjadinya bahaya. Apakah kamu baik-baik saja? Mu Feng memperhatikan bahwa wajah Ling Xuang tampak sedikit jelek dan bertanya. Tidak apa-apa, ini hanya sedikit melelahkan. Ling Xuan'er menggelengkan kepalanya dan menggunakan semua energi yang dalam di tubuhnya untuk mencoba yang terbaik untuk mengimbangi kecepatan semua orang. Jika kamu tidak bisa menahannya lagi, katakan saja padaku dan aku akan menggendongmu, kata Mu Feng lembut. Aku bisa melakukannya. Ling Xuan'er menggigit bibir merahnya dengan ringan dan mempercepatnya sedikit. Mu Feng memandang Ling Xuan'er yang melampaui dia, tersenyum tak berdaya, dan mengikutinya. Tidak ada hal tak terduga yang terjadi sepanjang jalan, tapi itu membuat hati Mu Feng yang gugup sedikit rileks. Mu Feng dan rombongannya menuju pintu masuk makam langit di rawa kematian. Mereka tidak menemui kecelakaan apapun di sepanjang jalan yang disebut racun. Namun, saat mereka sedang bersantai sebentar, mereka tiba-tiba mendengar Bai Libing berseru semuanya, hati-hati, ada sesuatu yang bergerak di rawa. Sebelum Bai Libing selesai berbicara, 5 bayangan binatang besar, tertutup lumpur, muncul dari rawa, dan sayap ekornya yang tebal menyapu ke arah kerumunan. Itu buaya perunggu penelan langit. Seru salah satu dari mereka. 5 bayangan binatang besar, masing-masing panjangnya sekitar 5 kaki, semuanya berwarna kuning kecoklatan. Ekor besar menempati sepertiga dari seluruh panjang tubuh, dan permukaan tubuhnya ditutupi sisik yang sangat tajam, seperti duri yang tajam. Semua monster ini adalah monster tingkat kelima, dan salah satu dari mereka telah mencapai puncak tingkat kelima. Kedua prajurit Dzogchen di puncak alam kekuatan magis bereaksi dengan sangat cepat, saat buaya perunggu penelan langit muncul, mereka menyerang dengan satu telapak tangan dan menghantam buaya perunggu penelan langit tingkat kelima cocok berpasangan dan berpasangan. Bergabunglah untuk menghadapi buaya tembaga yang menelan langit. Jika mereka berada di luar, satu orang akan mampu menghadapi buaya tembaga yang menelan langit dengan mudah dan senang hati. Namun, di rawa kematian, di mana pengoperasian energi yang dalam dibatasi, keduanya buru-buru bergabung dan mengetuk pintu, mengusir buaya tembaga yang menelan langit. Ada seekor buaya tembaga yang menelan langit bergegas menuju Ling Xuan'er, mulutnya yang berdarah terbuka lebar, momentumnya seperti menelan dunia dengan amarahnya sepertinya ditelan oleh buaya tembaga yang menelan langit ini. Ekspresi Ling Xuan'er berubah drastis. Karena terbatasnya pergerakan energinya yang dalam dan tingkat kultivasinya yang rendah, dia tiba-tiba tidak dapat menahan serangan mendadak dari buaya perunggu penelan langit dan dia tertegun. Hati-hati, Mu Feng membalikkan telapak tangan kanannya. Pedang Xuan Ling muncul dan menusuk ke arah buaya tembaga yang menelan langit. Dia meraih tangan Ling Xuang dengan tangan kirinya dan menariknya ke belakang. Dentang, Mu Feng menikam kepala buaya perunggu penelan langit dengan pedangnya. Dia menemukan bahwa pedang Xuan Ling tidak menembus sedikit pun, melainkan mengeluarkan suara emas dan besi yang tajam, dan lengannya sedikit sakit karena guncangan. Peng! Namun, meskipun pedang Xuan Ling tidak menusuk ke kepala buaya perunggu penelan langit, kekuatan yang terkandung dalam pedang Xuan Ling membuat buaya perunggu penelan langit pusing dan terbang mundur ke dalam rawa. 9 bawahan klan Baili memandang Mu Feng dengan kaget lagi. Mereka baru saja bergabung berpasangan untuk mengusir buaya perunggu penelan langit hanya dengan satu pukulan serangan pedangnya. Kekuatan seperti itu, ini sangat mengejutkan mereka. Jika Yu Xuan terbang di rawa kematian, Mu Feng mungkin memiliki beberapa cara khusus, dan menerbangkan buaya tembaga yang menelan langit dengan satu pedang adalah perwujudan dari kekuatan sejatinya. Buaya tembaga yang menelan langit itu juga sangat pintar, dan mereka dipukuli kembali ke rawa oleh Mu Feng dan yang lainnya. Mengetahui kekuatan pihak lain, dia tidak lagi menunjukkan kepalanya. Dia hanya berenang di rawa, menunjukkan beberapa jejak keberadaannya, tapi dia terus mengunci semua orang. Buaya tembaga yang menelan langit ini sepertinya mengincar kita, kata seorang pria kuat dari klan Baili. Jika kita tidak menyingkirkan mereka, akan sedikit merepotkan untuk berangkat. Jika kita menarik buaya tembaga penelan langit lainnya, itu akan menjadi lebih buruk. Orang kuat lainnya dari klan Baili juga mengerutkan kening. Kalau di luar, buaya tembaga yang menelan langit ini bukan apa-apa, namun di rawa kematian ini mereka menjadi masalah besar, karena buaya tembaga yang menelan langit ini tidak takut dengan racun dan racun, serta tidak tertindas. Bahkan 2 ahli Dzogchen di puncak alam kekuatan magis menimbulkan ancaman tertentu.
Namun jika buaya tembaga yang menelan langit ini bersembunyi di rawa, akan sangat sulit untuk membasmi mereka dengan paksa, lagi pula mereka tidak bisa masuk ke rawa. Semuanya, berhati-hatilah dulu. Mari kita lihat apakah kita bisa menyingkirkan mereka. Bai Libing tidak punya ide bagus, jadi dia harus berhati-hati. Jika tidak ada keadaan khusus lainnya, itu akan sulit karena buaya tembaga yang menelan langit ini menyebabkan bahaya yang nyata pada mereka. Namun saat mereka lewat, wajah Bai Libing menjadi jelek, karena ia menemukan bahwa buaya tembaga yang menelan langit ini sepertinya sangat tertarik dengan kelompoknya, dan kecepatan berenang mereka di rawa ternyata 1 menit lebih cepat dari mereka. Yang lebih mengerikan lagi adalah 3 buaya tembaga yang menelan langit ditambahkan satu demi satu. Memanggil. Saat kelompok itu melaju kencang, sebuah ekor tebal tiba-tiba menyapu rawa di bawah, dan angin yang sangat kencang, seperti pisau tajam, menyapu ke arah Mu Feng dan Ling Xuan'er. Mu Feng menarik Ling Xuan'er dan melangkah dengan telapak kakinya di udara. Beberapa bayangan muncul, dan kedua sosok itu sudah berada di luar jangkauan serangan sayap ekor. Serangan ekornya meleset, dan buaya perunggu penelan langit segera menyelam ke dalam rawa, tidak memberi kesempatan pada Mu Feng dan yang lainnya untuk melawan. Buaya perunggu yang menelan langit ini melihat bahwa Mu Feng dan Ling Xuan'er adalah yang paling lemah di antara mereka, jadi mereka mengincar mereka terlebih dahulu. Selain itu, mereka bersembunyi di rawa dan melakukan serangan mendadak dari waktu ke waktu, yang membuat Mu Feng dan yang lainnya tidak mungkin untuk bertahan melawan manusia. Dari tingkah laku buaya perunggu penelan langit terlihat bahwa kearifannya jauh lebih kuat dibandingkan manusia biasa. Kita tidak bisa terus seperti ini. Mu Feng sedikit mengernyit, tapi buaya perunggu penelan langit bersembunyi di rawa, dan sulit untuk membasminya. King Yu, apakah ada yang bisa kamu lakukan? Tanya Mu Feng. Setelah sekian lama, suara malas King Yu terdengar. Apakah Anda masih ingin saya membantu Anda dalam masalah sekecil ini? Kecuali Anda benar-benar dalam bahaya, saya tidak akan mengambil tindakan. Mu Feng tersenyum tak berdaya, tapi apa yang dikatakan King Yu masuk akal. Jika dia meminta bantuan King Yu setiap kali dia menemui masalah, akan mudah untuk membentuk ketergantungan, yang akan merugikan pertumbuhannya sendiri. Alasan buaya perunggu penelan langit terlihat kuat adalah karena keberadaan rawa tersebut. Jika kita meninggalkan rawa tersebut, mereka tidak akan khawatir. Tapi bagaimana cara memaksa mereka keluar? Pikiran Mu Feng bergerak dan dia berhenti di depan api yang melahap jantung di dantiannya. Buaya perunggu penelan langit tinggal di rawa dan menyukai yin dan membenci yang. Jika Anda menggunakan api penelan hati, Anda mungkin bisa memaksanya keluar. Hanya saja Devouring Heart Flame saat ini sedang dalam tahap pemulihan dan evolusi, dan belum ada pergerakan. Saya ingin tahu apakah saya bisa meminjam kekuatan Devouring Heart Flame hari ini. Mu Feng memisahkan secercah pikirannya dan mengintegrasikannya ke dalam api hati yang memakan. Api hati yang memakan saat ini hanya sebesar kepalan tangan bayi, dan tidak ada gerakan di dantian Mu Feng untuk waktu yang lama kecuali untuk yang terakhir kali, dia membantunya mengendalikan kekuatannya yang dalam. Namun, api hati yang memakan dengan cepat merespons pikiran Mu Feng, dan beberapa gumpalan api hitam terpisah dari api hati yang memakan. Meskipun itu hanya beberapa api yang tidak mencolok, setiap sinar api memberi Mu Feng rasa bahaya. Bahkan jika sinar api ini tidak dapat membakar orang kuat di puncak alam kekuatan supernatural menjadi ketiadaan, itu tetap akan membuatnya terbakar, menjadi ketiadaan. Mu Feng memegang telapak tangannya, dan beberapa gumpalan api hitam muncul di telapak tangannya. Ruang di sekitarnya menjadi sedikit terdistorsi, dan racun di udara terbakar menjadi ketiadaan. Ketika Bai Libing dan yang lainnya melihat gumpalan api hitam, tubuh mereka sedikit gemetar, jelas merasakan suhu tinggi dan energi yang mengerikan yang terkandung di dalamnya, dan mereka bahkan lebih takjub melihat bagaimana Mu Feng bisa memiliki benda yang begitu menakutkan itu. Ada beberapa perubahan pada mata siang Mu Feng. Jika buaya perunggu penelan langit terpaksa muncul nanti, semua orang akan mengambil tindakan bersama untuk menyingkirkan orang-orang ini. Bai Libing dan 9 pria kuat lainnya mengangguk dengan sungguh-sungguh dan diam-diam mengedarkan energi di tubuh mereka. Mu Feng menarik napas dalam-dalam, lalu melambaikan tangannya dan melemparkan gumpalan api ke rawa kematian. Dalam beberapa tarikan napas, rawa dengan radius lebih dari puluhan mil tampak mendidih, dengan gelembung yang tak terhitung jumlahnya keluar. Benar saja. 8 buaya tembaga yang menelan langit tidak tahan dengan suhu tinggi yang dibawa oleh api hati yang memakan, dan mereka bergegas keluar dari rawa satu demi satu. Ambil tindakan, teriak Mu Feng dingin saat melihat buaya perunggu penelan langit bergegas keluar. Pada saat yang sama, beberapa harta roh yang sangat kuat dan serangan ofensif dibombardir secara besar-besaran terhadap buaya tembaga yang menelan langit itu. Bang bang bang, suara tajam emas dan besi bergema satu demi satu. Semua orang telah bersiap dengan baik kali ini. Bahkan buaya perunggu penelan langit, yang memiliki tubuh sangat kuat, sedikit kewalahan dengan serangan ini.
3 ekor buaya tembaga yang menelan langit meledak di tempat, sedangkan 5 buaya tembaga yang menelan langit lainnya juga mengalami luka parah, terjatuh dengan keras ke rawa, lalu terbang menjauh. Berhentilah mengejar, penting untuk bergegas. Melihat beberapa orang ingin memanfaatkan kemenangan dan mengejar mereka, Bai Li Bing menghentikannya. Mu Feng tidak sopan dan menyingkirkan esensi darah dan kristal ibel dari 3 buaya tembaga pemakan langit. Esensi darah dan kristal ibel dari monster tingkat kelima bernilai banyak uang di luar. Namun, orang lain tidak keberatan dengan hal ini. Sebaliknya, mereka memandang Mu Feng dengan kagum. Jika bukan karena Mu Feng, apalagi membasmi buaya perunggu penelan langit, bagaimana mereka mengatasi bahaya yang ditimbulkan oleh buaya perunggu penelan langit masih akan menjadi tugas yang sangat menyebalkan. Terima kasih banyak, Tuan Mu kali ini. Nyala api semacam ini sangat kuat. Seharusnya ini bukan benda fana. Bai Li Bing berkata kepada Mu Feng sambil tersenyum. Sangat mudah, sangat layak untuk disebutkan. Pintu masuk ke makam hari itu seharusnya tidak jauh dari sini. Saya yakin kita akan segera tiba. Mu Feng tidak mau membeberkan masalah devouring Xinyan, jadi dia merahasiakan topik tersebut membuka. Namun, kekuatan yang meningkat karena evolusi devouring Heart Flame melampaui ekspektasi Mu Feng hanya dalam beberapa tarikan napas, rawa dengan radius puluhan mil hampir mendidih. Bai Li Bing mengangguk ringan. Melihat Mu Feng tidak mau berbicara lebih banyak, dia berhenti bertanya. Ayo pergi. Mu Feng berkata pada Ling Frost di belakangnya, dan meraih tangan Ling Xuang. Ling Xuang sedikit tersipu, tapi tidak menarik tangannya. Dengan Mu Feng yang membawanya, dia harus menghemat banyak tenaga. Tidak ada kecelakaan atau liku-liku selama sisa perjalanan. Buaya perunggu penelan langit sepertinya tahu betapa kuatnya Mu Feng dan yang lainnya, jadi mereka tidak menghentikan mereka lagi dibasmi oleh mayat buaya perunggu penelan langit di sepanjang jalan. Setelah 1 jam bergegas, Mu Feng dan yang lainnya akhirnya memasuki kedalaman rawa kematian, dan samar-samar melihat banyak sosok memenuhi langit. Kami di sini, Bai Li Bing berkata dengan heran sambil melihat sosok di langit. Mendengar ini, semua orang bersorak dan mempercepat 3 poin, menuju sosok yang memenuhi langit. Namun, saat mereka memasuki kedalaman rawa kematian, semua orang dapat merasakan bahwa pengoperasian energi di dalam tubuh menjadi semakin terbatas, dan semakin kuat kekuatannya, semakin besar pula batasannya. Tidak butuh waktu lama bagi Mu Feng dan rombongan untuk sampai di tempat sosok-sosok itu berada di mana-mana. Di belakang mereka, masih ada sosok-sosok yang datang dari kejauhan. Kedatangan Mu Feng dan yang lainnya juga menarik banyak pandangan dan bisikan. Ketika semua orang melihat bahwa mereka adalah anggota klan Bai Li, mereka dengan sadar memberi ruang bagi Bai Bingli dan yang lainnya. Sepertinya ada banyak orang yang datang kali ini. Ling Xuang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Melihat formasi ini, diperkirakan kekuatan dan orang-orang kuat dari dinasti Sang Besar yang dapat menempatkan diri mereka sendiri di atas panggung telah bergegas. Tentu saja, orang-orang kuat di alam Xiaoyao membuat pilihan diam-diam untuk tidak mengambil tindakan. Konon tempat itu adalah pintu masuk ke makam langit. Jari giok Bai Li Bing menunjuk ke suatu tempat di depan. Di mana Bai Li Bing menunjuk, semua orang memperhatikan bahwa ada gelombang energi tak terlihat yang memancar darinya. Gelombang energi itu jelas merupakan semacam pesona alien, dan pesona semacam ini, bahkan bagi mereka yang berada di alam Xiaoyao, tidak bisa diledakkan. Setelah beberapa saat, kekuatan penghalang akan semakin melemah, dan kemudian pintu masuk penghalang akan terungkap. Nona Bing saya tidak menyangka Anda akan terlambat, tapi kami sudah berada di sini cukup lama. Ketika Sang Ze melihat Bai Li Bing dan yang lainnya, senyuman harmonis muncul di wajahnya. Namun di balik senyuman ini, ada rasa dingin yang menusuk. Kami menemui beberapa masalah di jalan, jadi kami agak lambat. Bai Li Bing berkata dengan tenang. Oh, tidak ada yang salah. Sang Ze berpura-pura khawatir, tapi dia secara alami tahu masalah apa yang dihadapi Bai Li Bing jika dia tidak mendapatkan bubuk hewani untuk menahan buaya tembaga yang menelan langit sebelumnya, jika tidak, dia tidak akan melakukannya. Akan sangat mudah untuk mencapai kedalaman rawa mati. Terima kasih atas perhatian Anda, Yang Mulia. Ini hanya masalah kecil dan telah diselesaikan. Bai Li Bing berkata tidak rendah hati atau sombong. Bagaimanapun, pihak lainnya adalah Yang Mulia ketiga dari dinasti Sang Agung. Meskipun kedua klan telah lama bertempur secara diam-diam, mereka tidak terpecah. Oleh karena itu, Bai Li Bing masih melakukan pekerjaannya dengan sangat baik dengan etiket dangkal yang diwajibkan. Mata Sang Ze menatap tubuh Mu Feng secara tidak sengaja, dan rasa dingin yang tak terlihat melintas jauh di matanya. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara angin kencang dalam jumlah besar. Gelombang-gelombang tirani energi yang sangat besar melanda. Semua orang melihat ke arah asal suara angin yang bertiup. Saya melihat 3 gelombang yang masing-masing terdiri lebih dari 10 sosok datang dari kejauhan, dan akhirnya sampai di tempat Bai Li Bing dan Sang Ze berada.
Mu Feng sudah tidak asing lagi dengan ketiga gelombang orang ini. Mereka adalah klan Yu, Bu, dan Lian yang pernah dia temui di lelang Baili sebelumnya. Pemimpin klan Yu adalah Yu Gang, adik dari pemimpin klan. Di belakangnya ada 11 orang kuat, termasuk pembangkit tenaga listrik Dzogchen di puncak alam kekuatan magis. 6 di antaranya berada di tahap puncak alam kekuatan magis, dan 4 sisanya juga kuat di alam kekuatan magis tingkat tengah. Pemimpin klan Lian adalah Lian Kaimeng. Ada 12 orang kuat di belakangnya, 2 Master Dzogchen di puncak alam kekuatan magis, 4 Master Xiao Cheng di puncak alam kekuatan magis, dan 6 Master Dzogchen di tingkat tengah alam kekuatan magis. Barisan klan Bu sedikit lebih lemah. Selain lelaki tua itu, hanya ada 9 orang, 1 orang kuat Dzogchen di puncak alam kekuatan magis, 5 orang kuat Xiao Cheng di puncak alam kekuatan magis, dan 3 Master Dzogchen di tahap tengah alam kekuatan magis siapa. Kekuatan masing-masing dari ketiga kelompok orang ini tidak lemah, sehingga mereka juga menarik banyak perhatian. Ketika kekuatan lain dan orang kuat melihat barisan 5 klan besar, ekspresi mereka berubah. Klan sebenarnya akan begitu banyak orang kuat yang akan dikirim. Yang mulia, Nona Baili, Anda datang pagi sekali. Nama lelaki tua ini adalah Bu Qingniu, dan dia juga kelas berat di klan Bu. Namun, klan Bu lemah. Jika bukan karena orang kuat dari alam Xiaoyao yang duduk di klan, dia pasti sudah lama lemah direduksi menjadi kekuatan biasa. Justru karena itulah klan Bu dan klan Sang menjadi lebih dekat dalam beberapa tahun terakhir. Tujuannya adalah untuk menggunakan kekuatan klan Sang untuk mempertahankan posisinya di dinasti Sang Besar. Elder Bu, kami baru saja tiba, tidak lebih awal dari Anda, dan menilai dari situasi penghalang ini, sepertinya perlu beberapa saat sebelum penghalang itu melemah. Ling Xuanger melihat sekeliling pada orang-orang dan kuda di sekitarnya, alisnya sedikit berkerut, karena dia menemukan bahwa ada hampir 20 ahli Dzogchen di puncak alam kekuatan ilahi dan perjalanan Mu Feng ke rawa kematian yang penuh bahaya. Jangan khawatir, jika kita berhati-hati, semuanya akan baik-baik saja. Mu Feng melihat kekhawatiran Ling Xuang dan menghiburnya. Ling Xuanger mengangguk, hanya itu yang bisa dia lakukan sekarang. Kekuatan Mu Feng sebanding dengan rata-rata orang di puncak alam kekuatan magis, tetapi di tempat di mana begitu banyak orang kuat berkumpul, kekuatan Mu Feng masih sedikit lemah. Memanggil. Pada saat ini, terdengar suara hembusan angin yang menakjubkan di kejauhan. Semua orang melihat sekeliling dan menemukan sesosok tubuh bergegas dari kejauhan, dan akhirnya mendarat tidak jauh dari penghalang. Apakah itu dia? Mu Feng melihat sosok itu dan mengenali identitasnya. Pria parubaya itulah yang bersaing dengannya untuk mendapatkan susu abadi yang membangkitkan jiwa. Pria parubaya itu sepertinya merasakan tatapan Mu Feng, dan dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke arah Mu Feng. Mata mereka bertautan di udara. Mata pria parubaya itu setajam pedang, tapi dia mengangguk terhadap Mu Feng. Tersenyum tanpa menunjukkan permusuhan. Mu Feng juga tersenyum pada pria parubaya itu. Dia bisa merasakan bahwa pria parubaya ini pastilah pria yang kuat. Berani datang ke rawa kematian sendirian, entah karena Anda memiliki kepercayaan diri yang mutlak, atau Anda terlalu sombong. Jelas, pria parubaya ini termasuk yang pertama. Itu pria yang menyebalkan itu, kata Ling Xuanger dengan rasa jijik. Jelas dia masih memiliki dendam terhadap pria parubaya itu tambahan 2 juta. Xuan Li dan, meskipun 2 juta Xuan Li dan tidak berarti apa-apa baginya, dia masih merasa sedikit tidak bahagia. Semua orang berbicara satu sama lain sambil menunggu penghalang melemah, dan waktu berlalu dengan cepat sambil menunggu. Setelah sekitar 3 jam, langit juga menjadi lebih gelap, tetapi orang-orang juga memperhatikan bahwa fluktuasi energi yang dipancarkan oleh penghalang mulai melemah. Penghalang di pintu masuk makam langit mulai melemah. Beberapa orang tidak bisa menahan kegembiraannya dan berkata dengan terkejut. Pada saat yang sama, seluruh rawa kematian mulai menjadi ganas. Dengeng dengungan, penghalang tak kasat mata tiba-tiba mulai bergetar, mengeluarkan suara mendengung. Penghalang yang bahkan alam Xiaoyao tidak dapat hancurkan sebelumnya dengan cepat menjadi lemah. Berhati-hatilah setelah memasuki makam surgawi. Meskipun makam surgawi seorang raja bela diri telah rusak karena waktu, tempat itu pasti penuh dengan bahaya. Jangan menjauh terlalu jauh dariku. Ya, Ling Xuanger secara alami memahami bahaya di makam surgawi. Meskipun dia telah dipromosikan menjadi pemurni jiwa, kekuatan tempurnya yang sebenarnya tidak ada. Saat keduanya berbicara, energi agung terpancar dari penghalang tak kasat mata, dan pusaran energi besar perlahan terbentuk. Pusaran energi berputar, menarik energi dalam dari seluruh rawa kematian. Di ujung pusaran, ada aura aneh dan tak dapat dijelaskan yang memancar. Akhir dari pusaran energi ini seharusnya adalah makam surgawi. Mu Feng melihat pusaran itu, tapi dia memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Makamnya terbuka. Melihat munculnya pusaran energi, orang-orang di seluruh langit menjadi gembira,
sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya langsung menjadi sangat panas, dan bahkan napas mereka menjadi cepat. Bahkan Sang Ze, Lian Kaimeng dan lainnya sedikit bersemangat. Setelah memasuki makam Wu Zuntian nanti, carilah kesempatan untuk membasmi anak itu. Ingat, jangan tinggalkan petunjuk apapun kepada orang lain. Ya, orang kuat dari klan Sang menjawab. Ayo pergi. Sang Ze melambaikan tangannya dan memimpin lebih dari 10 orang kuat dari klan Sang menuju pusaran energi, dan akhirnya menghilang di ujung pusaran energi. Melihat Sang Ze telah memasuki pusaran energi, klan Yu, Bu dan Lian pun tak mau kalah dan bergegas masuk ke dalam pusaran energi tersebut. Melihat 4 klan besar memimpin untuk masuk, orang-orang lainnya bergegas keluar. Sosok gelap itu seperti belalang, bergegas menuju pusaran energi. Ayo pergi juga. Melihat sosok yang terus-menerus memasuki pusaran energi, Bai Li Bing bergerak dan memimpin orang-orang kuat dari klan Bai Li ke dalam pusaran energi besar. Mu Feng dan Ling Xuang-er juga dengan cepat mengikuti. Ketika dia memasuki pusaran energi, pandangan Mu Feng kabur dan pikirannya sedikit pusing. Namun, gaya tolak-menolak ini tidak terlalu kuat. Selama kekuatannya mencapai alam magis, gaya tolak-menolak ini dapat dengan mudah dilawan. Meskipun budidaya Mu Feng hanya dalam keadaan trance, kekuatan memukul mundur semacam ini tidak dapat menghalangi Mu Feng. Namun, pada saat ini, Mu Feng memperhatikan bahwa Ling Xuang-er di sampingnya mengalami kesulitan di bawah kekuatan tolak pusaran energi ini. Meskipun Ling Xuang-er adalah pemurni jiwa tingkat rendah, budidayanya hanya berada di puncak alam ilahi, jadi dia sedikit malu saat melawan kekuatan memukul mundur semacam ini. Mu Feng meraih Ling Xuang-er dengan satu tangan, dan dengan gerakan energinya yang dalam, dia mematahkan gaya tolak-menolak dan membawanya ke pusaran energi. Tertarik oleh daya isap pusaran tersebut, tubuh kedua orang tersebut pun terbang menuju ujung pusaran, dan akhirnya memasuki lubang hitam yang redup. Ini adalah tanah terpencil, langitnya kelabu dan sunyi. Suasana mati dari perubahan-perubahan kehidupan meresap ke udara, memenuhi seluruh ruangan dengan semacam ketakutan yang membuat jantung berdebar-debar. Namun, keheningan yang mematikan ini tiba-tiba pecah. Ruang di atas langit mulai terdistorsi. Retakan ruang angkasa menyebar seperti jaring laba-laba di udara. Tak terhitung jumlahnya yang berjadewa dari celah di langit. Mu Feng dan Ling Xuang-er juga jatuh dari langit. Dia sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menggunakan energinya yang dalam untuk memperlambat kejadewa mereka secara bertahap. Setelah mendarat di tanah, hati Mu Feng menjadi lebih tenang. Melihat tanah terpencil, ada sedikit kejutan di matanya. Ruang di makam langit, seperti rawa kematian, memiliki penindasan yang tidak terlihat pada budidaya para pejuang, dan kegelapan ruang makam langit benar-benar membuat orang merasa sangat tertekan. Mu Feng dan Ling Xuang-er melihat sekeliling dan menemukan sosok-sosok yang berserakan di kejauhan, namun tidak ada jejak Bai Li Bing dan lainnya. Mu Feng tidak panik tentang hal ini, karena dia tahu bahwa sebagian besar pintu masuk ke negeri asing memiliki karakteristik penularan acak, dan orang-orang yang memasuki alam asing secara acak dijatuhkan ke setiap sudut ruang. Untungnya, ketika dia memasuki negeri asing, dia memegang tangan Ling Xuang-er sehingga mereka berdua tidak terpisah, dan posisi mereka tidak berbahaya. Apa yang harus dilakukan sekarang? Ling Xuang-er bertanya. Mari kita periksa dulu apakah ada keberadaan Nona Bai Li. Hati-hati, ada sesuatu yang aneh di ruang ini. Intuisinya memberitahunya bahwa meskipun tempat di depan mereka berdua tampak sedikit damai. Namun ketenangan ini memancarkan aura aneh. Ah, beberapa jeritan memilukan datang dari kejauhan, yang juga menarik perhatian Mu Feng dan Ling Xuang-er. Yang menarik perhatian mereka adalah beberapa monster tak dikenal yang berukuran sangat besar. Monster-monster ini sepertinya tiba-tiba muncul dari tanah dan mulai memburu dan membasmi para prajurit yang memasuki makam langit. Beberapa prajurit dengan tingkat budidaya yang lebih rendah terkoyak di tempat, dan pemandangannya sangat berdarah. Mereka semua adalah monster puncak tingkat 5, ayo cepat. Mu Feng terkejut di dalam hatinya, menarik Ling Xuang-er dan menuju ke arah lain. Semua monster ini adalah monster puncak level 5. Paling buruk, dia setara dengan prajurit kecil-kecilan di puncak alam magis, dan budidayanya ditekan di luar angkasa. Bahkan Mu Feng merasa sangat sulit menghadapi monster puncak tingkat kelima. Sekarang, beberapa monster puncak level 5 tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Hasilnya mungkin tidak berbeda dengan para pejuang sebelumnya. Monster-monster ini sebenarnya memiliki aura kuno. Tampaknya pemilik makam langit ini agak luar biasa. Suara King Yu keluar dari tubuh Mu Feng, penuh kejutan. Apakah monster-monster ini berasal dari zaman kuno? Mu Feng bertanya. Bagaimana mungkin? Jika mereka adalah monster purba, Anda dan saya mungkin tidak bisa menyelamatkan hidup kita. Monster ini hanya memiliki aura zaman kuno dan seharusnya merupakan garis keturunan tertentu yang ditinggalkan oleh monster kuno. Kalau tidak, bagaimana mungkin hanya itu? Mencapai 5 orde, King Yu menjelaskan.
Mu Feng mengangguk dan mengajak Ling Xuang sebentar. Saya merasa sudah agak jauh dari monster-monster itu, jadi saya berhenti. Ling Xuang juga memiliki sedikit keterkejutan di wajahnya, jelas dia belum pulih dari adegan berdarah tadi. Mengapa kekuatan langit dan bumi di sini begitu lemah? Mu Feng menarik napas dan berkata dengan aneh. Di alam asing yang dimasuki Mu Feng sebelumnya, energi dalam dari langit dan bumi sangat kuat, tetapi di ruang makam surgawi ini, energi dalam dari langit dan bumi sangat lemah sehingga hampir dapat diabaikan. Mu Feng, apakah kamu mencium bau yang aneh? Ling Xuang mengendus ringan dan bertanya. Setelah Ling Xuang mengingatkan, Mu Feng menemukan ada sedikit bau korupsi di udara di sekitarnya, dan bau ini sepertinya semakin kuat. Hati-hati, ekspresi Mu Feng tiba-tiba berubah, dia menginjakkan kakinya ke tanah, dan menarik Ling Xuang ke udara. Pada saat yang sama, tanah tempat kedua orang itu berdiri tadi retak lebih dari 10 kaki, dan dari celah itu, bayangan hitam keluar dari bawah tanah dan bergegas menuju kedua orang itu. Mu Feng tidak terlalu memikirkannya, dia mengangkat tangannya dan boneka langit itu meledak dari batu void dan bertabrakan dengan bayangan hitam. Bang! Boneka langit dan bayangan hitam masing-masing mundur lebih dari 100 kaki, dan saat itu mereka berhenti. Riak energi yang sangat kuat menyapu, mengangkat tanah. Memanfaatkan celah ini, Mu Feng dan Ling Xuang juga melihat bayangan hitam itu dengan jelas. Namun, yang mengejutkan mereka adalah bayangan hitam itu ternyata adalah mayat yang layu, wayang. Yang disebut wayang mayat sebenarnya adalah jenis wayang seperti wayang besi hitam dan wayang langit yang ditemui Mu Feng di Istana Bumi Xuanling. Hanya saja bahan pemurnian wayang jenazah berbeda dengan wayang lainnya, bahan utamanya harus jenazah seorang pendekar, dan jika ingin memurnikan wayang jenazah tingkat tinggi maka jenazah yang digunakan juga harus jenazah prajurit tingkat tinggi. Boneka mayat di depannya itu kurus seperti kayu bakar, dengan kilatan cahaya merah aneh di matanya yang cekung, dan jejak aura mayat yang terpancar dari tubuhnya, membuat orang merasa menyeramkan. Bau busuk yang mereka berdua cium tadi berasal dari mayat itu. Boneka mayat itu mengangkat kepalanya dan menatap Mu Feng dan Ling Xuang dengan mata cekung. Pada saat berikutnya, sosoknya telah menyapu di depan mereka berdua, dan telapak tangannya yang layu seperti pisau tajam, dan itu, diarahkan dengan keras ke dada Mu Feng. Mu Feng melemparkan Ling Xuang ke samping dan meminta boneka surgawi untuk menjaganya. Dia menggunakan tubuh Xuan Lei Tianlong dan teknik guntur matahari suci, dan langsung meninju, bertabrakan langsung dengan telapak tangan boneka mayat yang layu. Bang! Boneka mayat itu terbang mundur lagi di bawah pukulan Mu Feng, dan sosok Mu Feng juga terjatuh ke belakang terus-menerus. Dia mengetukkan jari kakinya ke udara beberapa kali sebelum dia menstabilkan sosoknya. Kekuatan yang sangat kuat, Mu Feng menggoyangkan lengannya yang sedikit sakit dan berkata dengan terkejut. Kekuatan boneka mayat ini mirip dengan prajurit Dzogchen biasa di alam kekuatan magis tingkat tengah, namun kekuatan yang dikandungnya cukup menakutkan. Jika dia berada di luar, Mu Feng dapat dengan mudah menangani boneka mayat ini, tetapi di ruang makam langit, budidayanya ditekan, jadi mungkin tidak mudah untuk menangani boneka mayat seperti itu. Untungnya, boneka mayat ini telah terkikis oleh waktu. Jika sudah mencapai puncaknya, satu pukulan darinya mungkin bisa meledakkanmu menjadi bola kabut darah. Boneka mayat ini seharusnya menjadi ahli bela diri yang kuat semasa hidupnya, tersenyum ringan. Orang kuat dari Wuzong. Mu Feng juga terkejut dengan kata-kata King Yu. Dia menggunakan mayat orang kuat dari Wuzong untuk memurnikan boneka. Meskipun pukulan Mu Feng barusan akan menyebabkan luka serius pada Master Dzogchen tingkat menengah biasa dari alam kekuatan magis, boneka mayat itu berdiri dari tanah seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan aura pembasmi yang keluar dari tubuhnya secara tak terduga itu menjadi semakin intens. Setelah wayang jenazah berhasil dimurnikan, yang paling menonjol adalah tubuh fisiknya, yang tidak hanya sekeras besi, tetapi juga mengandung kekuatan yang sedemikian rupa sehingga bahkan para pejuang yang telah berlatih seni bela diri pemurnian tubuh pun tidak akan berani menanggungnya dengan mudah. Tapi sekarang, kecuali boneka mayat ini ditangani, jelas tidak satupun dari mereka bisa meninggalkan tempat ini dengan lancar. Panggilan. Mu Feng menarik napas dalam-dalam, lalu dia memegang tangannya, dan pedang Xuanling muncul di telapak tangannya. Pada saat yang sama, tubuh Xuan Lei Tianlong dan teknik guntur matahari suci juga beroperasi secara ekstrim. Memanggil, boneka mayat itu tidak mengenal rasa takut, dan masih bergegas menuju Mu Feng tanpa ragu-ragu atau bergeming. Dengan telapak tangannya yang layu, ia menimbulkan riak angin kencang dan menuju ke kepala Mu Feng secepat kilat. Kekuatan yang terkandung dalam pukulan ini sangat menakutkan. Bahkan jika Mu Feng telah berlatih tubuh Xuan Lei Tianlong, jika kepalanya terkena pukulan ini, dia mungkin akan berubah menjadi semangka yang pecah. Mu Feng mengambil satu langkah ke depan, dan energi yang dalam di tubuhnya melonjak. Dalam sekejap,
Itu dituangkan ke dalam pedang Xuanling di tangannya, dan kemudian dengan cahaya pedang yang tajam, itu menebas dengan keras ke telapak tangan boneka mayat itu. Dentang, suara tajam percampuran emas dan besi menyebar, gelombang riak kekuatan yang sangat menakutkan menyebar seperti badai, dan ketika bumi retak, retakan besar menyebar seperti jaring laba-laba. Erosi waktu telah sangat mengurangi kekuatan boneka mayat ini, tetapi tubuhnya sangat keras. Bahkan pedang Xuanling hanya meninggalkan bekas putih di lengannya dan tidak menyebabkan kerusakan yang berarti. Memanggil, boneka mayat itu seperti mesin yang tak kenal lelah. Bahkan jika diterbangkan oleh pedang Mu Feng, ia akan segera menyerang Mu Feng lagi tanpa memberi kesempatan pada Mu Feng untuk bernapas. Menghadapi serangan sengit dari boneka tersebut, Mu Feng juga sedikit bingung. Bang! Dengan serangan pedang lainnya, mayat itu terlempar lebih dari 100 kaki oleh kekuatan mengerikan Mu Feng, dan sebuah kawah berukuran puluhan kaki tercipta langsung di tanah. Tubuh yang sangat keras. Melihat boneka mayat yang berdiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa, wajah Mu Feng menjadi serius. Kekuatan fisik boneka mayat ini telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Meskipun kekuatan boneka mayat ini telah banyak melemah, tubuh fisiknya masih mempertahankan banyak kekerasan. Terlebih lagi, kultivasimu ditekan oleh ruang di sini. Sulit untuk melukai boneka mayat itu dengan parah, senyuman. Kalau begitu, apakah kamu punya ide bagus? Atau apakah kamu memutuskan untuk membantuku mengambil tindakan? Kata Mu Feng tanpa daya. Saya berkata, kecuali Anda benar-benar dalam bahaya, saya tidak akan mengambil tindakan. Namun, saya dapat mengingatkan Anda bahwa Anda telah mempelajari teknik 10.000 boneka, dan Anda harus tahu bahwa mengendalikan boneka bergantung pada pembuat boneka, tertinggal di tubuh boneka itu menghancurkan jejak jiwa, dan boneka itu menjadi tidak memiliki pemilik, kata King Yu ringan. Kamu ingin aku menghancurkan tanda jiwa di tubuhnya? Tanya Mu Feng. Konfusianisme bisa diajarkan, tapi tanda jiwa di tubuh boneka tidak mudah dihancurkan, kata King Yu puas. Mu Feng mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke boneka di kejauhan, sudah memiliki ide di benaknya. Panggilan, Mu Feng memasukkan pedang Xuanling ke dalam batu void, menghembuskannya dengan lembut, matanya sedikit terfokus, dan cahaya putih melintas, seolah-olah ada mata tambahan. Saat ini, melihat boneka mayat itu lagi, mata Mu Feng sudah menatap dantiannya. Di dalam tubuh boneka mayat yang gelap seperti tinta, terdapat cahaya putih samar di dantiannya. Seharusnya disitulah tanda jiwa boneka mayat itu berada. Jika kamu ingin menghancurkan tanda jiwa itu, kamu harus menerobos pertahanannya yang sekeras besi. Mu Feng menyipitkan matanya sedikit dan berkata diam-diam di dalam hatinya. Sementara Mu Feng memikirkannya, boneka mayat itu masih berlari ke arahnya tanpa takut mati, dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti sambaran petir hitam. Mu Feng tidak memperhatikan hal ini. Kekuatan jiwa yang kuat melonjak keluar dari rahim jiwa, dan kemudian mengembun di udara sesuai dengan lintasan misterius. Akhirnya, samar-samar terbentuk, dan seberkas sinar lebih dari 10 kaki ukuran terbentuk. Tanda jiwa muncul. Memecahkan segel jiwa. Setelah sutra kondensasi jiwa Gu Yuan memperkuat kekuatan jiwa, dan tingkat budidaya master jiwa Mu Feng telah meningkat pesat, segel jiwa pemecah jiwa yang sekarang ditampilkan berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, dan tingkat budidaya kekuatan jiwa ada di langit. Ruang makam tidak ditutup. Mu Feng, hati-hati. Ling Xuanger juga berseru saat dia melihat boneka mayat itu bergegas menuju Mu Feng, tapi yang terakhir sepertinya tidak punya niat untuk melawan. Namun, ketika boneka mayat mendekati Mu Feng mengangkat tangan besarnya sedikit, dan kuali merah besar tersapu dari batu kosong, terangkat tertiup angin, dan kemudian bertabrakan dengan keras dengan boneka mayat tersebut. Dentang, suara benturan emas dan besi terdengar, dan kuali naga merah ditembakkan kembali, dan dimasukkan kembali ke dalam batu void oleh Mu Feng, namun sosok boneka mayat itu juga sedikit terhalang olehnya. Namun, ini juga memberi Mu Feng cukup waktu untuk menampilkan segel jiwa rusak. Melihat boneka zombie yang bergegas ke arahnya lagi, mata Mu Feng menjadi gelap. Saat teknik guntur matahari suci dan tubuh Xuan Lei Tianlong bergerak, dia bergerak menuju boneka mayat. Dentang. Sekarang tubuh Mu Feng, ia juga telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Meski tidak sekuat boneka mayat, namun tidak jauh berbeda. Bang! Mu Feng meninju dantian zombie itu dengan keras, dan yang bisa dia lihat hanyalah kulit hitam kering zombie itu. Tanda pukulan putih tertinggal. Pada saat ini, segel jiwa yang patah telah sepenuhnya terkondensasi dan terbentuk, melesat menuju boneka mayat, dan kemudian membombardir dantian boneka mayat tersebut dengan keras. Saya khawatir kekuatan semacam ini masih tidak dapat menembus pertahanan boneka mayat. Ling Xuanger adalah pemurni jiwa, jadi dia secara alami dapat melihat kekuatan segel jiwa pemecah jiwa yang digunakan oleh Mu Feng. Namun saat ini, 3 jarum pemecah jiwa ditembakkan dari segel jiwa pemecah jiwa. Masing-masing hanya seukuran jarum sulaman,
namun sangat tajam sehingga membuat jantung orang berdebar-debar. Meskipun ini segel jiwa pemecah jiwa dan 3 jarum pemecah jiwa, ini mungkin tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada tubuh fisik boneka mayat, tetapi pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil akan berdampak pada jejak jiwa di dantiannya. Seperti yang diharapkan oleh Mu Feng, gerakan zombie menjadi lamban setelah terkena segel penghancur jiwa dan jarum penghancur jiwa. Bahkan cahaya merah aneh di matanya yang layu telah banyak memudar. Efisien, Mu Feng berkata dengan terkejut, tapi tangannya tidak berhenti. Kekuatan jiwa yang kuat melonjak lagi, dan kemudian membentuk segel di udara. Mu Feng, aku di sini untuk membantumu juga. Melihat serangan kekuatan jiwa berpengaruh pada boneka mayat, Ling Xuang-er sangat ingin mencobanya. Setelah dipromosikan menjadi pemurni jiwa tingkat rendah, dia juga ingin melihat apa kekuatannya. Meskipun budidaya kekuatan mendalam Ling Xuang-er tidak terlalu bagus, budidaya kekuatan jiwanya masih jauh melampaui pemurni jiwa tingkat rendah biasa. Dengan sedikit remasan tangan kecilnya, pedang biru panjang yang dipadatkan dari kekuatan jiwa dilepaskan. Itu muncul di udara. Pergi, Ling Xuang-er mengarahkan jari gioknya ke mayat itu, dan pedang kekuatan jiwa meraung. Itu meledak ke arah dantian zombie. Pada saat yang sama, Mu Feng memadatkan 3 jarum pemecah jiwa lagi dan menyerang dantian boneka mayat itu lagi. Retakan. Pada saat ini, terdengar sedikit suara retakan dari tubuh boneka mayat tersebut, yang semula memancarkan niat membasmi yang kuat, tiba-tiba berhenti pada saat itu. Lampu merah aneh di matanya juga hilang sama sekali. Terpecahkan. Mu Feng sedikit terkejut. Dia tidak menyangka hal itu akan diselesaikan dengan mudah. Dia melihat dengan mata jiwanya dan menemukan bahwa cahaya putih samar di dantian mayat itu telah menghilang. Jangan terlalu senang. Ini tidak berarti kamu kuat, tapi boneka mayat ini terlalu tua, dan tanda jiwa di dalamnya juga sangat lemah. Tentu saja mudah untuk diguncang. Begitu jiwa tandanya tersebar, boneka mayat ini akan menjadi benda yang tidak memiliki pemilik, jadi secara alami ia tidak akan lagi melakukan serangan mandiri. King Yu mengerutkan bibirnya dan berkata, "Ya," Mu Feng mengangguk, tidak menyangkal pukulan King Yu. Sekarang budidaya kekuatan jiwanya benar-benar jauh tertinggal dibandingkan dengan budidaya kekuatannya yang dalam. Terima kasih banyak. Mu Feng menoleh, memasukkan boneka langit ke dalam batu kosong, lalu berkata kepada Ling Xuang-er sambil tersenyum. Jika bukan karena serangan Ling Xuang-er, saya khawatir boneka mayat itu tidak akan bisa ditundukkan dengan mudah. Terima kasih untuk apapun. Aku tidak melakukan apapun. Lagi pula, kamulah yang melindungiku. Menurut apa yang kamu katakan, aku harus berjanji padamu. Oke, aku tidak keberatan. Mu Feng tertawa dan berkata. Wajah Ling Xuang menjadi sedikit merah, dia menatap Mu Feng dan berkata, kamu punya ide bagus. Mu Feng tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya ke boneka mayat itu, dan dengan gerakan tubuhnya, dia sampai ke sisi boneka mayat itu. Hati-hati, apakah mayat ini akan tiba-tiba bangkit kembali? Ling Xuang-er juga memperingatkan setelah melihat ini. Lagi pula, dia tidak tahu banyak tentang boneka mayat, jadi wajar jika dia memiliki kekhawatiran seperti itu. Tidak apa-apa, Mu Feng tersenyum, berlutut dan dengan lembut menyentuh boneka mayat itu dengan tangannya. Dimanapun jari bersendewa, terasa keras dan dingin. Meski boneka mayat tidak bisa bergerak tanpa kendali tanda jiwa, kekuatan tubuh fisiknya masih terlihat jelas. Mu Feng memindahkan telapak tangannya ke dantian boneka mayat tersebut, namun kini dantian boneka mayat tersebut sudah kosong, yang membuat Mu Feng sedikit kecewa. Apakah kamu menemukan sesuatu? Ling Xuang-er bertanya dengan ragu. Saya awalnya ingin mencoba melihat apakah saya bisa mendapatkan informasi tentang ruang makam langit melalui tanda jiwa yang tersisa, tapi sepertinya itu tidak mungkin. Mu Feng tersenyum pahit dan berkata, saya pikir Anda ingin menyempurnakan boneka mayat ini. Ling Xuang-er berkata, melihat boneka surgawi Mu Feng, dia juga tahu bahwa Mu Feng memiliki kemampuan untuk menyempurnakan boneka tersebut. Mendengar ini, mata Mu Feng berbinar, dan dia menepuk kepalanya dengan ringan dan berkata, ini ide yang bagus, tapi boneka mayat jenis ini memiliki terlalu banyak energi mayat. Jika kamu ingin memperbaikinya, aku khawatir itu adalah sesuatu yang konvensional, metode saja tidak cukup. Efek. Mu Feng mengeluarkan gulungan kuno dari batu void, yang merupakan teknik 10.000 boneka yang diperoleh di dunia penilaian Qincang, dan kemudian meliriknya sebentar, dengan ekspresi kekecewaan di wajahnya. Ada apa? Melihat ekspresi kecewa Mu Feng, Ling Xuang-er bertanya dengan cepat. Untuk menyempurnakan boneka mayat ini, dibutuhkan bahan yang cukup banyak, dan beberapa bahan tidak mudah ditemukan, kata Mu Feng tanpa daya. Tubuh fisik boneka mayat ini sangat kuat, pasti tidak mudah untuk memperbaikinya. Mu Feng mengangguk. Saat itu, banyak usaha yang dikeluarkan untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk menyempurnakan boneka surgawi. Tentu saja, jika Anda ingin menyempurnakan boneka mayat ini,
Anda akan membutuhkan banyak bahan. Hei, jika kamu sedang mengumpulkan materi, ingatlah untuk mengumpulkan lebih banyak. Suara King Yu terdengar lagi di tubuh Mu Feng. Hah, apa maksudmu? Mu Feng terkejut dan bertanya. Jika kamu bisa menemukan bahan untuk memurnikan boneka mayat ini, kekuatannya mungkin bisa kembali ke puncaknya. Kuncinya adalah ada lebih dari sekedar boneka mayat ini di sini. Apa katamu? Ada lebih dari satu mayat di sini. King Yu mengangguk dan berkata, apa kau tidak melihatnya? Boneka mayat ini dibuat khusus oleh pemilik makam langit untuk menjaga makam langit ini. Bagaimana mungkin hanya ada satu? Mungkin akan ada mayat. Kemunculan Raja Boneka. Raja Boneka Mayat. Mu Feng terkejut lagi. Yang disebut Raja Boneka Mayat mengacu pada boneka mayat tertentu. Setelah bertahun-tahun terkikis, bukan saja mereka tidak menghilang, tetapi mereka juga memiliki kesadaran yang mandiri. Mereka tidak hanya memiliki tubuh yang kuat, tetapi mereka juga dapat menampilkan seni bela diri yang mereka miliki, pelajari selama hidup mereka. King Yu menjelaskan. Dengan kesadaranmu sendiri, kamu masih bisa melakukan seni bela diri dan seni bela diri. Mendengar ini, Mu Feng sedikit tidak bisa dipercaya, dan tulang punggungnya terasa sedikit dingin, dan tanpa sadar dia melihat sekeliling. Boneka mayat membuatnya sangat malu. Apa jadinya jika Raja Boneka Mayat datang? Di tingkat manakah Raja Boneka Mayat itu berada? Tanya Mu Feng. Karena kekuatan mendalam dunia ini lemah, ditambah dengan erosi waktu, kekuatan Raja Boneka Mayat tidak boleh terlalu tinggi. Saya kira dia tidak akan mencapai alam Wuzong. King Yu merenung sejenak dan berkata. Apa maksudmu kamu tidak bisa mencapai alam Wuzong? Bukankah kekuatan Raja Boneka Mayat setara dengan orang kuat di alam Xiaoyao? Mu Feng hampir memuntahkan seteguk darah. Bahkan boneka mayat biasa semacam ini memiliki kekuatan yang sempurna di alam kesaktian tingkat tengah. Menurutmu bagaimana kekuatan Raja Boneka Mayat akan lebih buruk? Pasukan zombie, pasukan boneka, itu agak serius, kata King Yu sambil tersenyum. Lupakan saja, boneka mayat sudah membuatku sengsara, apalagi Raja Boneka Mayat. Jika aku bertemu dengan Raja Boneka Mayat, aku tidak punya pilihan selain lari menyelamatkan nyawaku. Jangan khawatir, jika itu adalah Raja Boneka Mayat, aku akan membantumu. King Yu tahu bahwa dengan kekuatan Mu Feng saat ini, akan sulit untuk melarikan diri dari Raja Boneka Mayat. Benarkah? Ini yang kamu katakan? Kata Mu Feng cepat, takut King Yu akan menyesalinya. King Yu tersenyum. Sebagai mantan eksistensi puncak, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang pemikiran kecil Mu Feng, tapi dia tidak membeberkan Mu Feng. Ada apa denganmu? Ling Xuanger bertanya dengan aneh, melihat Mu Feng dengan bingung. Tidak apa-apa, ayo pergi. Mu Feng kembali sadar, memasukkan mayat itu ke dalam batu kosong, dan berkata sambil tersenyum. Di hutan pegunungan yang kosong dan terpencil, api unggun berkobar, dan pantulan samar cahaya api terpantul di wajah kedua orang itu, terus-menerus menyala. Mu Feng mengambil beberapa potong kayu bakar dan menambahkannya ke api unggun, sementara Ling Xuanger bersandar di pohon dan memandang Mu Feng dengan tenang. Karena mereka belum mengenal ruang makam surgawi ini dan khawatir akan bahaya, setelah perjalanan seharian, ketika langit berubah gelap, Mu Feng dan Ling Xuanger pun memilih tempat yang dirasa sedikit lebih aman untuk beristirahat. Tidak ada matahari, bulan atau bintang di ruang makam langit ini. Bahkan pada siang hari, warnanya agak abu-abu, dan kegelapan yang pekat bahkan lebih menakutkan. Setelah menambahkan kayu bakar, Mu Feng mengangkat kepalanya dan menatap tatapan Ling Xuang. Dia tersenyum dan berkata, ada apa? Ling Xuanger tersenyum dan berkata, saya ingat saat pertama kali kita bertemu, kita menghabiskan malam menjaga api unggun seperti ini. Tempat ini jauh lebih berbahaya daripada dunia penilaian Qincang. Setidaknya tidak ada risiko nyawa. Tapi di sini, kehilangan nyawa jika tidak berhati-hati adalah hal yang sangat wajar. Ling Xuanger juga mengangguk. Hari ini mereka telah melihat banyak orang kuat kehilangan nyawa karena berbagai alasan dan jatuh di sini. Jika Mu Feng tidak berhati-hati, mungkin mereka berdua tidak akan selamat. Pemarahan seperti ini mungkin yang ingin dilihat oleh Qincang Mansion. Bagaimanapun, yang ingin ditanam oleh Qincang Mansion bukanlah bibit bunga di rumah kaca. Melihat wajah Ling Xuanger terlihat sedikit serius, Mu Feng mengganti topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum, selama aku di sini, semuanya akan baik-baik saja. Karena aku membawamu ke sini, aku pasti akan membawamu kembali dengan selamat. Ini merupakan perjalanan sehari yang panjang. Kamu lelah, kenapa kamu tidak istirahat dan aku akan membantumu menjaganya. Ling Xuanger tidak menolak, dia tidak beristirahat sepanjang hari. Sekarang dia sudah santai, dia benar-benar merasa sedikit lelah. Melihat Ling Xuanger bersandar di batang pohon, perlahan-lahan tertidur, Mu Feng tersenyum sedikit, dan kekuatan jiwanya diam-diam mengalir dan menyebar. Ingatlah gerakan-gerakan itu sejauh bermil-mil.
Sekitar puluhan mil jauhnya dari tempat Mu Feng dan Ling Xuanger beristirahat, tiga sosok muncul seperti hantu. Qian Liang, apakah kamu membacanya dengan benar? Itu adalah anak laki-laki yang disebutkan oleh Yang Mulia Pangeran Ketiga. Sama sekali tidak salah. Saya mendengar dari dua orang tua bahwa anak ini mungkin sedikit aneh, jadi satu orang tidak berani mengambil tindakan gegabah, tetapi dengan kita bertiga bersama, anak itu tidak bisa terbang meskipun dia punya kemampuan hebat. Pria bernama Qian Liang adalah pria kurus berusia 30-an, dan ada sedikit kegembiraan di matanya saat ini. Rasanya seperti melihat Mu Feng dibasmi dan diberi hadiah besar oleh Sang Ze. Masalah macam apa yang bisa ditimbulkan oleh seorang anak laki-laki di alam ilahi? Kami bertiga adalah pejuang junior di puncak alam kekuatan ilahi. Jika benar-benar anak laki-laki itu, maka kami bertiga bersaudara akan makmur, kata sosok hitam. Tanpa penundaan lebih lanjut, anak laki-laki itu berjarak kurang dari 50 mil dari sini. Kami bergegas dan mengambil anak laki-laki itu. Adapun kecantikan di sampingnya, dia bisa membuat saudara-saudara kita bahagia. Qian Liang menunjukkan sedikit tanda di wajahnya. Dengan tatapan mesum, katanya sambil tersenyum licik. Di pegunungan dan hutan, api unggun menyala, dan Mu Feng duduk bersila di samping api unggun, matanya sedikit tertutup, sepertinya tertidur, tetapi pikirannya selalu memperhatikan gerakan di sekitarnya, dan energi yang dalam di sekitar tubuhnya melonjak. Bersiaplah untuk menghadapi perubahan tak terduga yang mungkin terjadi kapan saja. Tiba-tiba, mata Mu Feng menyipit, dan dia melihat tiga aura yang sangat kuat mengalir ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Tentu saja, Mu Feng tidak akan secara naif berpikir bahwa ketiga aura ini hanyalah pejuang yang lewat. Dilihat dari kecepatan dan arahnya, itu jelas mengincarnya. Tiga tuan muda di puncak alam kekuatan magis benar-benar agak rumit. Namun, wajah Mu Feng tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, malah sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan sarkastik. Xuanger, kita dalam masalah, kata Mu Feng lembut. Ling Xuanger segera membuka matanya. Ketika Anda mencapai alam kekuatan magis atau pemurni jiwa, bahkan jika Anda tertidur, Anda akan waspada terhadap lingkungan sekitar, dan Anda sangat mudah diganggu oleh beberapa gerakan dari dunia luar. Ada apa? Ling Xuanger bertanya. Saya pikir kita akan diserang, kata Mu Feng sambil tersenyum. Ling Xuanger melepaskan kekuatan jiwanya dan merasakan gerakan di sekitarnya. Wajahnya sedikit berubah dan dia berkata dengan terkejut tiga prajurit junior di puncak alam kekuatan magis. Ya, jika tebakanku benar, mereka mungkin anggota klan Sang. Mu Feng menebak bahwa ketika dia datang ke dinasti Sang Besar, dia hanya menyinggung Sang Ze, dan dialah satu-satunya yang akan mengirim orang dalam semalam, untuk menghadapinya. Sepertinya pikiran Sang Ze memang tidak sekecil itu. Dia sangat tidak sabar menghadapi kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ling Xuanger sedikit mengernyit. Tiga tuan muda di puncak alam kekuatan magis. Apakah kamu yakin bisa menampungnya? Tanya Mu Feng. Ling Xuanger ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya mengangguk dan berkata, ya, itu mungkin, tapi saya mungkin tidak bisa bertahan lama. Hanya perlu 1/4 jam untuk menampungnya. Mu Feng menghela nafas lega, dia tahu bahwa tingkat kultivasi Ling Xuang tidak tinggi, tetapi memiliki ayah pemurni harta karun tingkat master pasti memiliki beberapa metode khusus untuk menyelamatkan nyawa. Selama Ling Xuanger menahan yang satu dan membiarkan boneka surgawi menjerat yang lain, dia akan mampu menangani yang tersisa dengan mudah. Meskipun pihak lain adalah orang yang kuat di puncak alam supernatural, Mu Feng percaya bahwa keterampilan seni bela dirinya pasti tidak sebaik miliknya. Selain itu, budidayanya ditekan di ruang makam dengan satu, itu akan menjadi masalah besar. King Yu, jika ada yang salah dengan situasinya, kamu harus mengambil tindakan, kata Mu Feng dengan serius. Aku tahu, suara malas King Yu datang dari dalam tubuhnya. Mereka datang. Tidak lama kemudian, Mu Feng memperhatikan bahwa tiga orang kuat di alam supernatural telah tiba di dekatnya, dan mata mereka juga melihat ke arah kanan atas. Keluarlah, kamu yang licik. Kamu hampir kehilangan seluruh wajah klan Sang. Mu Feng mencibir. Meskipun suaranya tidak keras, dia masih berjalan kembali di hutan terpencil di bawah kekuatan misterius. Hanya 3 suara samar hembusan angin yang terdengar, dan 3 bayangan hitam muncul di udara di kanan atas Mu Feng dan Ling Xuanger. 3 pasang mata dingin penuh mata pembasmi dan sarkastik menatap tajam ke arah mereka. Wajah ketiga sosok hitam, yang juga diterangi oleh api unggun, terlihat jelas oleh Mu Feng. Mereka adalah 3 prajurit di belakang Sang Ze di rawa kematian hari itu. Wah, saya harus mengatakan bahwa Anda memang memiliki beberapa trik untuk mendeteksi keberadaan kami, tetapi meskipun demikian, Anda tidak dapat melarikan diri hari ini. Saya menyarankan Anda untuk menyerah saja dan ditangkap, dan rasa sakit dan penyiksaan Anda mungkin berkurang, bayangan gelap di antara ketiga orang itu berkata dengan ringan.
Apakah kamu yakin? Mu Feng mencibir. Aku tidak berani mengatakan itu jika menyangkut orang lain, tapi aku seharusnya tidak punya masalah berurusan dengan kalian berdua, anak kecil, kata Qian Liang sambil tersenyum aneh. Bayangan hitam sebelumnya berkata berhenti bicara dengannya, ayo bertarung dengan cepat. Qian Liang, tangani gadis itu, Miao Lun, kau dan aku bisa menangkap anak ini. Bagus. Qian Liang dan Miao Lun mengangguk, terutama Qian Liang. Melihat Ling Xuang yang secantik peri, matanya berbinar dan dia menjawab dengan senyuman aneh. Kalau begitu kamu tangani dia, budidayanya sedikit lebih lemah. Serahkan dua lainnya padaku, aku akan menangani mereka sesegera mungkin, dan kemudian membantumu menghadapinya. Mu Feng menatap Qian Liang dengan dingin, matanya sudah itu menunjukkan sedikit niat membasmi yang dingin. Naga itu memiliki sisik terbalik, jika kamu menyentuhnya kamu akan mati. Bagi Mu Feng, sisik terbalik di tubuhnya adalah kerabat, teman, dan kekasihnya. Perilaku Qian Liang juga membuat Mu Feng marah. Hati-hati, melihat Ling Xuang bersiap untuk mengambil tindakan, Mu Feng berkata dengan lembut. Ambil tindakan, sosok gelap di tengah tiba-tiba berteriak dan bergerak ke arah Mu Feng. Di saat yang sama, Miao Lun juga mendekati Mu Feng, sementara Qian Liang memandang Ling Xuang dengan senyuman di wajahnya. Namun, harus saya akui bahwa kekuatan mereka bertiga memang kuat. Fluktuasi energi dalam yang dipancarkan masing-masing sangatlah dahsyat dan dahsyat, membuat seluruh hutan pegunungan berada di bawah tekanan mereka bertiga. Mu Feng melihat ketiga orang itu mengambil tindakan, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia mengangkat tangan besarnya dengan lembut, dan boneka langit itu melesat keluar dari batu void, menghentikan Miao Lun yang mendekati Mu Feng, sambil tersenyum pada bayangan gelap. Apakah menurutmu memiliki boneka bisa menyelamatkanmu? Kamu terlalu naif. Kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Di sisi lain, Qian Liang sudah memegang tombak misterius, dan menikam Ling Xuang secepat kilat. Tentu saja, kekuatannya juga melemah karena penindasan yang disengaja oleh Qian Liang. Ketika Ling Xuang melihat ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia membalik telapak tangan gioknya, dan dua harta spiritual tingkat menengah tingkat Xuan muncul di telapak tangannya. Kemudian dia melemparkannya ke arah Qian Liang, mencium bibir merahnya, dan berkata dengan lembut dengan satu kata. Meletus. Bahkan Qian Liang tidak berani mengabaikan kekuatan penghancuran diri dari dua harta spiritual tingkat menengah tingkat Xuan. Selain itu, dia tidak pernah menyangka bahwa Ling Xuang tidak akan menyesali harta spiritual tingkat menengah tingkat Xuan dan penggunaannya dua di antaranya untuk menghancurkan diri sendiri. Tiba-tiba, karena lengah, Qian Liang harus buru-buru memasang penghalang misterius untuk memblokir kekuatan penghancuran diri dari dua harta spiritual misterius kelas menengah. Ledakan, penghancuran diri dari dua harta spiritual tingkat Xuan tingkat menengah benar-benar membawa kekuatan yang besar. Fluktuasi energi yang hebat melanda, dan pepohonan di sekitarnya terguncang menjadi bubuk. Penghalang Xuanli sementara Qian Liang langsung setelah diledakkan, wajah Qian Liang berubah pucat, dan dia mundur dengan kasar, dengan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Qian Liang menyentuh sudut mulutnya dengan tangannya dan terlihat sedikit marah saat melihat darah di tangannya. Jalang, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian nanti. Qian Liang berkata dengan kasar, dan energi dalam yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya dan tersapu. Jelas sekali, Ling Xuang juga membuatnya marah, dan dia memutuskan untuk menggunakan kekuatan aslinya untuk menaklukkannya sepenuhnya. 490.